Ya, saya tidak terlampau menikmati ini pendalaman visi misi. Yang saya harapkan tadi ada perkelahian gagasan dan ide. Saya juga minta maaf kepada 01 dan kepada 03 ya. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara ya. Mantap juga ini. Saya maafkan. Namun ketika disanding ke Pak Prabowo, Iya. itu nggak nyampe 60% Bang, itu rawan. Iya. Di mana gambar satu putarannya? Iya, iya. Ya tadi Bang, masih ada yang di 03, makanya kita menghimbau 03 untuk pindah ke 02. Sebentar. Baru ada orang kampanye bukan mempromosikan programnya atau calonnya, tetapi mempromosikan satu putaran. Ini baru ada. Artinya apa? Dia nggak pede dengan calonnya dan nggak pede dengan programnya. Iya. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata. Oke. Khas banget ya pembukaan selalu. Oke. Ri, mana nih adlibsnya? Silakan Pak Tori, adlibs dulu. Lagi dalam adu perspektif spesial debat Capres yang disiarkan langsung dari Kemenpora dan didukung oleh Bodrek. Ahlinya redakan sakit kepala. Dana bukan dompet biasa. Sakit kepala, Paramek obatnya. Nggak pakai lama. Ya, kalian nggak boleh nimpalin. Bagi-bagi dong. Untuk stamina dan daya tahan tubuh, Kuku Bima, Rosso. Oh pengen banget pasti kan lo ikutan Rosso. Nggak boleh. Satu lagi, beda pilihan boleh. Yang penting bejo, bersih dan jujur orangnya. Terus untuk detikers yang nonton adu perspektif spesial debat ini bisa kebagian saldo dana sebesar 250.000. Bisa di-scan di bawah ini. Buat yang di sini juga kalau mau buka aplikasi Detikcom nanti ada di situ penjelasannya, bisa dapat 250.000 dari Dana. Bukan dompet biasa. Oh enggak ada ini, bukan dompet biasanya. Oke, kita kembali ke acara. Nggak Gila udah bos, naik, udah naik. sampai matiin mic nih gue gak nyangka lu tega lu matiin mic. Dibungkam kita. Iya. Berasa rapat DPR ya. Iya. Bos, itu namanya bos, itu pelatihan mitigasi bencana. Teman-teman ya. I feel you Yansa ya kan. Iya, gue sih setuju sama brandnya. Selalu tahu akar masalah. Iya emang keterlaluan itu. Iya. Oke, Oke. Kita perkenalkan aja narasumber kita dari paling ujung adalah seorang yang dari ujung timur Pulau Jawa. Oh, ganti baju deh beliau, ganti baju berada beliau. Dari Surabaya Timur ya, yang biasa dipanggil pengamat politik dari Surabaya Timur. Ya, yang terkenal dengan pepatahnya dari India. Yang berbunyi apa, Dit? Janganlah kau sesali susu yang sudah tertumpah. Nah, itu. Biasanya pengamat politik dengan analisisnya ya, ini dengan pepatah India. Dan pepatahnya spesifik India. Iya, betul. Di perbatasan Gujarat dan Bombay. Udah ya kan. Masuk Pakistan udah interlokal. Udah beda tuh. Udah Pepatahnya relevan udah beda. tuh. Oke. Iya, oke. Siapa lagi kalau bukan pendukung Provinsi Madura, Adi Praitno. Adi Praitno. Ya, pengamat politik paling laku se-Asia Tenggara. Iya. Ya, karena apa? Karena dia paling laku karena Mr. Q udah gak jadi pengamat lagi. Iya. Kompetitor udah masuk tim saya semua. Iya, kompetitor udah masuk lapangan kan. Ini kata beliau kan Gogoran juga, abang nih yang jam tayangnya paling tinggi di pemilu 2024 ini. Siapa? Adi Prey. Soalnya kita tegak lurus bos. Apa nih? Tegak lurus kemana nih bang? Makasih dulu. Coba kasih dulu. Klarifikasi tegak lurus tuh, lu tegak lurus kemana lu? Adi Pray pun nih matiin mic-nya. Menjawab pertanyaan orang apakah Adi Prey itu proksinya ini, proksinya itu. Coba kalau jawab lo. Tegak lurus di jalan yang benar. Standar. Qulil haqqu walau kana murran. Tahu nggak artinya apa? Kasih dulu. Jadi katakan yang benar sekalipun itu menyakitkan. Benar ya katakan benar, salah katakan salah. Kepada siapapun. Udah itu aja. Saya jawab aja lah. Iya. Tegak lurus pada Detikcom. Udah paling benar itu. Sampai-sampai mendapatkan julukan khusus.
Apa itu? Saya sampai hafal saya. Setiap judul berita pasti sama. Bos PPI. Emang gokil ya, Adi Pre ini fenomenal betul ya. Fenomenal. Pilpres ini sampai debat terakhir. Satu-satunya pengamat politik yang disebut bos oleh Detikcom. Yang lain nggak ada. Ya. Nggak ada, Semua nggak pernah. pegawai. Nggak pernah. Cuma dia yang bos Iya, ya, dia semua aja yang bos. pegawai. Yang lain direktur eksekutif. Iya. Efeknya apa? Banyak orang yang mengatakan saya karyawan swasta Detikcom. Bos Tapi PPI ini ya. Itu hebatnya Adi Pre ini bos. Emang Sebelah Bang Adi siapa? Sebelah Adi siapa? Kenalin dulu dong. Ini ada jubir TPN Ganjar Mahfud, Aris Setiawan Yodi, Mas Aris. Ya. Sore. Ini kali pertama kita berkenalan ya Mas. Kali pertama terima kasih sudah diundang. Saya dulu fansnya Bang Kodari sebelum Bang Kodari menggelorakan 3 periode. Dan saya dulu sering wawancara Bang Bestari Barus pasti DPRD karena dulu Pak Anies kan dikritik sama Bang Bestari itu mantap sekali gitu. Saya dulu wartawan jadi asik Wartawan gitu. Balai Kota dulu? Ya Enggak? beberapa kali nongkrong di sana. Oh, Jadi siap. sekarang ya sama senior-senior ini jadi Mantap. terhormat saya. Ya. Ya, mantap juga Bang Bestari pakai jas ini ya hari ini. Nah, kita geser dulu. yoi. Ya, kita Yang kedua. berikutnya sebelahnya. Ya. The one and only Mr. Q. Jadi kenapa nggak lo sebut lagi tuh namanya M Kodari gitu? Banyak kan, Nggak usah. pendukung saya kan, pasukan kan banyak kan? Banyak. Banyak. Iya, Bang Ini Rahar jadi- Masa. Ini organik semua ini. Organik ini. Ini Mr. Q. Saya nggak kenal tadinya. Begitu saya mengumumkan gerakan sekali putaran, saya sebut nomor, daftar semua. Betul ya Bu ya? Nggak kenal kita awalnya ya? Nggak kenal ya? Nggak kenal. Ini Mr. Q. Kenal Bang tadi Kekuatan kenal. ide dan gagasan itu memang nggak bisa dibantah. Iya. Mr. Q punya Dinda nih rupanya ini ya. Habis ini Mas Aris fans lagi. Oh ternyata mampu betul membuat suatu gerakan yang nyata. Tidak mungkin. Dan yang ketiga dia, ya kan? Ya, ini Yang dia. Oh elektabilitas. ya, saya agak gini dikit duduknya. Apa itu? Apa itu? Oh biar Naruto-nya kelihatan. Iya. Itulah Mr. Q kalau mau Itu pamer Samsul, kaos Kita Samsul. Naruto apa Samsul Bang? Hah? Naruto Samsul. apa Samsul? Ini Naruto kalau masuk Indonesia namanya jadi Samsul. Samsul. Semakin sulit disusul. Wey. Sesuai dengan slogan gerakan sekali putaran. Mantap juga semakin sulit disusul ya. Jadi udah berapa persen keyakinan Anda sekali putaran Mr. Q? 90%. Oh, berarti Insya Allah. nggak yakin-yakin amat dong. Hah? Bang Masih ada. Zulfan udah 90% 100. itu sudah tinggi. Karena 100% itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Ini setiap Anda ngomong ditepukin gimana? Iya. Coba Anda adlibs iklan dari kita betul ditepuk. Yang ketiga. Adlibs dari saya. Saya Enggak. punya adlibs juga loh. Apa? Sekali putaran lebih baik. Sekali putaran hadir di TPS. Udah kampanye pula. Kan adlibs juga katanya. Iya. Oke, Boleh, yang boleh, ketiga. boleh. Yang ketiga. Yang ketiga yang diperintahkan untuk menggunakan setelan jas lengkap hari ini. Betul? Iya, yang, Iya. yang Entah. mana gue sampai saru bos. Iya. Ini kapan kita undang Mas Anies ke sini nih? Bukannya Iya. debat KPU gitu. Iya. Gue pikir ini loh, kok ini pelantikan anggota DPRD dilakukan sebelum pemilu ya dalam hati gue kan? Iya. Tadi saya kira yang datang Pak Prabowo tadi. Iya. Bang Bestari baru. Bang Bestari baru. Bang, kasih dulu cerita barang ini. Kenapa, Bang? Rapi Lengkap kali ya sekali, Bang rapi ini. Emang di debat-debat nih Mas Anies agak serius ya kayaknya ya. Iya, jadi tadi pagi apa kemarin gitu ya. Saya itu sebetulnya mau nobar. Udah mempersiapkan nobar di rumah, mengundang yang perlu diundang dalam rangka memenangkan itu. Wah, tiba-tiba dapat telepon. Besok dipaksa hadir oleh Budi Ari. Saya pikir ini Budi Ari yang mana, Menkominfo atau mana gitu kan. Soalnya ada tulisan Kemenpora, loh kok ganti jabatan gitu kan. Di ujung. Apa Kemenpora at interim kawan ya? Iya kan. Jadi kita diarahkan pada hari ini semuanya yang tampil di media dari jubir-jubir itu menggunakan pakaian seperti ini. Gitu. Tujuannya apa Bang? Tujuannya supaya berpakaian seperti ini. Berarti nanti Mas Anies akan berpakaian seperti ini juga Bang? Insya Allah seperti itu. Ini apa ini Bang? Makin susah. Dikirim Coba, biasa. Apa ini Bang? Materi? Apa ini? Kalau 01 itu selalu siap. Dengan segala macam, jadi bukan reka-reka gitu kan. Dikirimlah ini
Tapi tadi dibilang sama Budi dan Ari, ngapain abang pakai begini? Kita ngomongnya nanti tipis-tipis aja, mudahan tebal sedikit. Kan gitu. Ilmu abang berkurang kan? baca ini bang. Iya, makin kita membaca, makin kita nih kayaknya apa ya? Makin turun elektabilitas Enggak, abang ini kesenjangan antara capres dengan tim sukses. Capresnya akademisi, tim suksesnya Korea-Korea. Baru tahu bahwa Korea itu asalnya karo. Memang itu sampai Bambang Pacul juga bilang Korea ini berbahaya gitu. Jadi Bang Kodari lagi duduk di samping orang berbahaya. Hati-hati juga. Bambang Pacul paten juga Bambang Pacul nih bang ya. Mantap. Bambang Pacul nih paten juga bang ya. Apa? Bambang Pacul paten juga Bambang Paten? Pacul. Ya. Oh, Bambang Pacul kan senior juga itu, ya kan? Tapi paling tidak Bambang Pacul masih mengakui bahwa Korea lebih hebat, kan begitu. Oke. Oke. Langsung aja kita mulai dulu dari Adi Pre dulu ya. Iya. Ya. Kasih overview dulu. Kasih dulu overview. Apa yang akan terjadi di debat Ini terakhir? debat terakhir. Dan Mungkin juga akan soal menentukan swing isu voter nih. kemungkinan satu putaran ini. Apakah debat ini setelah debat ini akan menjadi sebuah amunisi untuk merubah hasil pemilu atau memungkinkan skenario-skenario yang sudah dibunyi-bunyikan sebelumnya gitu. Silakan. Adi Pre. Ya, secara umum tentu debat itu bukan akan menentukan hasil pemilu ya. Hasil pemilu itu tentu ditentukan oleh kerja-kerja politik nyata yang dilakukan oleh paslon, tim sukses, para jubir dan tim pemenangan sampai tuntas. Kalau debat itu disimplifikasi, disederhanakan akan mengubah segala-galanya, apalagi bisa mengunci kemenangan, ya nggak perlu kampanye, debat aja terus Pak. Kalau kita mengacu pada hasil Pilpres 2019 yang lalu, hanya ada 5% masyarakat yang menyatakan mengubah pikiran politiknya setelah nonton debat. Kalaupun toh ada eskalasi naik misalnya, efek dari pemberitaan media dan media sosial, mungkin naiknya tidak terlampau jauh dari debat-debat yang diadakan pada Pilpres-Pilpres sebelumnya. Oleh karena itu, saya tetap meyakini bahwa debat itu penting untuk menunjukkan satu performa politik yang dilakukan oleh masing calon, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Minimal mereka ini menyampaikan gagasan, kepantasan-kepantasan apa yang akan mereka lakukan, soal apa yang mereka akan lakukan selama 5 tahun kalau menang jadi presiden. Kalau saya termasuk orang yang sebenarnya tidak terlampau meyakini ini akan mengubah secara total ya peta elektabilitas yang muncul. Tapi minimal ya dengan adanya debat ini, kelompok-kelompok swing voter yang saat ini sudah mulai mengecil sebenarnya, itu sudah mulai akan menentukan kemana arah pilihan politik mereka. Jadi swing voter itu karena selama ini masih iman politiknya goyang-goyang, kok rasanya nomor 1 bagus tapi pada saat yang bersamaan melihat nomor 2 lebih bagus, yang ketiga juga makin bagus, debat terakhir menurut saya bisa menentukan kira-kira kemana arah pilihan politiknya, itu satu. Yang kedua sebenarnya debat hari ini, malam ini yang paling banyak ditunggu itu adalah banyak hal. Pertama tentu soal Anies ya. Mungkin Anies itu dipersepsikan sebagai orang yang nyaris tidak pernah memberikan kompromi apapun dengan Prabowo. Ya, tak satu pun misalnya ada ide dan gagasan-gagasan dari Prabowo yang diamini oleh Anies. Anies mencoba untuk berada dalam satu standing position, apapun yang disampaikan oleh Prabowo, karena mungkin dianggap sebagai bagian dari duplikatnya Pak Jokowi, itu harus dihadap-hadapkan dengan posisinya Anies. Kalau per hari ini misalnya Anies mengatakan dalam banyak hal, pikiran-pikiran dan gagasannya agak ada beririsan dengan Prabowo, mungkin publik akan memberikan satu pandangan lain terhadap Anies. Oh Anies ternyata tidak terlampau total football, seperti permainan Barcelona. Ada sesuatu yang dilihat di situ. Kalau Prabowo sebenarnya satu-satunya yang paling banyak ditunggu adalah Prabowo itu bisa membuktikan kepada publik menjadi Prabowo yang sesungguhnya, Prabowo yang berubah, yaitu Prabowo yang gemoy, bukan Prabowo yang reaktif, bukan Prabowo yang terkesan reaksioner ketika dia dikritik oleh Anies ataupun Pak Ganjar Pranowo. Dan tentu publik berharap perubahan sikap politik Prabowo inilah yang saya kira paling banyak dinantikan. Termasuk misalnya apapun yang terjadi pada debat malam hari ini, itu kalau bisa jangan sampai meluber dan dilanjutkan di forum-forum di luar perdebatan.
Karena kan kalau kita melihat Pak Prabowo kan ngomong, agak deg-degan nih debat besok, jangan-jangan dikasih skor 0 gitu loh Pak. Bagi saya nggak perlu lagi, debat ya debat, selesai di panggung, selebihnya itu urusan tim sukses, urusan tim pemenangan dan urusan para jubir untuk mengamplifikasi bagaimana keriuhan dan kegaduhan itu. Nah yang ketiga tentu saja menurut saya Pak Ganjar. Nah saya menduga Pak Ganjar ini sejak awal akan gaspol Pak. Mengingat Pak Mahfud ini sudah mulai keluar kabinet. Kemarin Ganjar itu gaspol baru di gigi 4. Karena ada psychological barrier namanya. Ada jarak psikologis di mana membuat Pak Ganjar ini nggak nyaman juga. Tampil begitu ofensif, total football. Karena posisi satu kakinya berada di dalam kekuasaan. Karena ada Pak Mahfud sebagai pembantunya Pak Jokowi. Saya menduga Pak Ganjar ini sejak awal juga akan tampil maksimal, total football, menyerang Prabowo Subianto. Untuk menunjukkan bahwa Ganjar ini punya captive market, terutama kelompok-kelompok kritis yang masih bisa dikapitalisasi untuk memenangkan pertarungan di 2024. Saya kira di situ Pak poinnya Pak, kalau menurut saya. Nah 2 debat terakhir ini kan yang kita lihat 02 di semacam tanda kutip dikeroyok lah ya oleh 01 dan 03. Ini akan terjadi lagi Bang di debat terakhir atau malah mereka akan glorifikasi gagasan atau malah fokus nyerang 02 nih Bang? 2 hal menurut saya. Debat malam ini akan menjadi-jadi bagi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo akan mengkroyok Prabowo Subianto. Makin jadi? Makin jadi. Ini debat pamungkas Pak. Enggak ada debat lanjutan yang menjadi adang balas dendam. Jadi akan dimaksimalkan. Mungkin suatu waktu Anies merasa nggak nyaman dengan statement-statement Prabowo dan pendukungnya. Akan dilampiaskan malam ini. Begitupun dengan Pak Ganjar Pranowo. Mungkin begitu banyak bulian-bulian, kritik-kritik yang selama ini terjadi sepanjang proses pemilu ini dipendam dan akan ditumpahkan malam ini kepada Pak Prabowo Subianto. Dan publik tentu berharap Pak Prabowo jangan seperti Chelsea juga, terlampau banyak parkir bus di depan gawang dan ngarep serangan balik. Kalau bisa kritik juga, mengingat tema malam hari ini akan terkait betul dengan Anies dan Pak Ganjar Pranowo yang memang punya pengalaman, terutama di DKI dan di Jawa Tengah tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang apalagi soal kebudayaan, tentang inklusi dan seterusnya. Pak Prabowo mungkin perlu menyampaikan data-data terukur soal data-data kemiskinan di Jawa Tengah, soal bagaimana program Anies di Jakarta yang tidak 100% bisa tuntas dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu ini perdebatan akan semakin seru. Minimal Pak Prabowo malam ini seperti Arsenal. Bisa memberikan serangan-serangan balik yang sebenarnya itu dalam kerangka untuk menguji bagaimana kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Anies dan Pak Ganjar selama ini pernah menjadi gubernur. Nah, kira-kira begitu Pak kalau saya membacanya. Mantap. Lanjut kita ke Mas Aris dulu. Lanjut, Mas Aris gimana? Mas Aris, gimana Mas Aris? Kalau prediksinya Adi Pre ini masih akan keroyokan nih, masih akan mengeroyok Pak Prabowo. Makin menjadi-jadi. 1 dan 3 makin kompak juga barang ini kan. Betul. Udah ada gerakan 4 jari, 3 atau 1. Ya kalau gerakan-gerakan itu kan mungkin memang itu gerakan organik dari masyarakat ya, tidak dimobilisir dan tidak terkesan aneh gitu. Dan tadi dikatakan Bang Andi Pray mungkin serangan Pak Ganjar akan menjadi-jadi karena ini debat terakhir, tidak, karena masih ada 3 debat selanjutnya. Karena pasti kan nanti putaran kedua Bang. Nah jadi masih ada 2 putaran lagi ya. Jadi tenang aja Pak Prabowo kalau misalnya nanti malam penampilannya kurang bagus. Adi Pre ini udah pikirannya udah 1 putaran tadi ya gitu. Ini 1 putaran Ganjar menang begitu bisa ya. Sudah merasuk ke dalam hati GSP. Bentar dulu, Dinda kita ini diam-diam menusuk di komputer. Sekali komentar langsung cutting the ball ya kan. Mantap. Ya jadi memang masih ada kesempatan untuk Pak Prabowo untuk ya lebih dewasa lagi nanti menghadapi pasca debat nanti. Jangan sampai masyarakat Indonesia semakin diajari tidak sportif dan semakin diajari dendam seperti itu ya. Karena setelah debat itu tidak selesai-selesai, hampir sebulan dibahas terus penilaian itu. Padahal yang dinilai adalah penilaian terkait kinerja, bukan penilaian personal gitu. Nah, dan Pak Prabowo juga tidak perlu khawatir, Bang Kodari. Tadi kan berkali-kali Pak Prabowo bilang saya takut dinilai 0 karena apa juga yang mau dinilai gitu loh. Karena memang di tema ini Pak Prabowo tidak menunjukkan prestasi apapun dan tidak menjadi Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Mensos, tidak. Jadi mungkin Pak Prabowo jangan terlalu pede juga, di debat ini akan dinilai karena memang apa yang mau dinilai gitu loh. Kinerjanya saja tidak ada di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Kalau Pak Ganjar sendiri, saya rasa hari ini akan menjadi debat yang kalau kemarin di debat ketiga itu Pak Ganjar menang, kali ini juara gitu Bang ya. Ya karena memang ini temanya itu tema yang sangat Pak Ganjar sekali. Karena apa 10 tahun beliau memimpin Jawa Tengah ya. Di situ ada prestasi-prestasi yang luar biasa. Misalnya berhasil menurunkan angka kemiskinan 1 juta dan menjadi provinsi yang dinilai oleh Badan Pusat Statistik adalah provinsi yang paling baik dalam angka penurunan kemiskinan. Karena dibanding APBD Jawa Tengah ada APBD Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, itu APBD Jawa Tengah paling kecil Bang. Nah ketika paling kecil ini tapi buktinya Mas Ganjar ini bisa menurunkan angka kemiskinan paling tinggi dibanding provinsi lainnya. Ini yang paling luar biasa. Kemudian Pak Ganjar ini satu-satunya calon presiden di antara 3 calon ini yang terlahir dari keluarga paling biasa-biasa saja. Dari keluarga sederhana bisa dikatakan wong cilik seperti itu. Karena apa? Bahkan di pas kuliah di UGM, Mas Ganjar ini pernah cuti kuliah karena kesulitan biaya. Maka program-program yang disusun ini sangat mencerminkan wong cilik Mas. Jadi mulai dari satu keluarga miskin 1 sarjana, kemudian SMK digratiskan saat beliau jadi gubernur. Dan upah guru, terutama upah guru juga disetarakan. Upah guru honorer di Jawa Tengah yang tadinya sangat kecil, ratusan ribu, sekarang dinaikkan saat Mas Ganjar jadi gubernur, itu minimal UMR kabupaten. Nah itu yang saya rasa Mas Ganjar akan leading di situ. Dan satu-satunya juga Mas Ganjar itu yang kalau kampanye tidur langsung di rumah masyarakat, tidur langsung dengan warga. Ini saya yakin sulit diikuti bahkan capres-capres lainnya, apalagi Pak Prabowo. Gitu. Sekali-kalinya dia belusukan di Cilincing viral nggak dilanjutin lagi. Jadi ya mungkin nanti bisa dilihat saja masyarakat pembedanya Mas Ganjar dengan capres-capres lainnya. Yang jelas Mas Ganjar apalagi yang membedakannya itu terkait adab politik. Beliau sangat menghormati konstitusi terutama yang membedakan dengan calon-calon lainnya. Karena itu beliau programnya membangun SDM Bang. Guru ngaji dikasih gaji 1 juta per bulan rencananya. Kemudian peningkatan kualitas gaji guru. 10 sampai 30 juta itu guru direncanakan gajinya seperti itu. Jadi nyambung. Kalau sudah gurunya itu sejahtera, nanti ia bisa mendidik anak-anaknya menjadi pintar dan tidak pintar. Etikanya dijaga. Nah, karena kalau anak sudah beretika, nilainya bagus, beretika bagus, kalau jadi pejabat juga beretika, tidak menabrak-nabrak aturan. Seperti itu Bang. Baik. Oke, kita iklan akan dulu. ke Mr. Q dengan Bang Bestari setelah iklan berikut. Yang tidak perlu dibacakan adlibsnya. Setelah saksikan. Oke, kenal lagi kan lo? Ya, Yeah. kita lanjut. Mr. Q, silakan langsung. Mr. Q, silakan. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Nggak ada. Pertanyaannya overview debat malam ini. Seperti apa dan Oke. juga tadi dijawab juga persoalan-persoalan Pak Prabowo belusukan ke Cilincing dan lain-lain tadi yang sempat disampaikan. Gak bisa ditiru pokoknya. Gak bisa ditiru Mas Ganjar yang merakyat ini kan. Dan Pak Prabowo gak usah sebut-sebut 0-0 gitulah dikasih nilai. Wong apa yang mau dinilai Iya, apa yang kalau mau kata Mas dinilai Aris. orang gak ada kinerjanya di bidang itu gitu. Kalau kata Mas Aris tadi. Padahal Kemenhan punya banyak kampus ya. Ada kampus, ada food estate juga. Silakan Sergio. Jadi debat itu kan sebetulnya salah satu bentuk kampanye di antara berbagai macam bentuk kampanye yang ada. Kenapa saya sebut sebagai kampanye juga? Karena memang dalam acara debat itu tentu calon presiden dan wakil presiden berharap bisa mendapatkan suara atau dukungan suara dari dari masyarakat. Dan ya saya kira memang di acara debat itu tentu diharapkan bisa kelihatan posisi dan sikap ya visi misi calon presiden mengenai persoalan-persoalan bangsa dan negara. Nah, karena ada banyak bentuk kampanye, maka kemudian ada perdebatan tentang dampak dari debat ya. Tetapi pada dasarnya saya kira secara garis besar semua mengatakan bahwa pengaruh debat itu relatif terbatas. Dan saya kira itu bisa dipahami paling tidak dari kenyataan bahwa sebetulnya mayoritas masyarakat sudah punya pilihan ketika acara debat dilaksanakan. Dan yang belum memutuskan itu relatif kecil. Misalnya pada hari ini kalau saya lihat survei-survei yang sudah muncul ya, misalnya Indikator atau LSI-DNIJA, itu kan angkanya sekitar tinggal 3% saja
maksimal 5% yang belum memilih ya Pak? Iya, yang belum memutuskan. Jadi kalau kita berasumsi bahwa debat itu paling berpengaruh kepada mereka yang belum mengambil keputusan, berarti memang kolam suaranya kan sangat-sangat kecil. Dan rasa-rasanya mustahil juga bahwa yang belum memutuskan itu akan berkumpul ke satu calon ya, karena akhirnya kan masing-masing punya penilaian mengenai hasil dari debat itu sendiri. Di luar itu saya mau mengatakan begini, setelah ada acara debat pertama sampai dengan sekarang debat yang sudah keempat menuju yang kelima, sebetulnya tren suara yang naik itu ya masih Prabowo Gibran, trennya masih terus naik. Kemudian Ganjar Mahfud masih terus turun, ya, dan Mas Anies masih relatif stabil lah, kira-kira begitu ya, untuk tidak mengatakan stagnan. Jadi lepas dari klaim apapun pada acara debat, komentar-komentar yang tadi ya, sebetulnya kalau kita mengacu kepada angka survei dan melihat debat sebagai instrumen elektoral, maka pemenang dari acara debat ini jelas kesimpulannya adalah 02 atau Prabowo Gibran, karena yang jelas-jelas mengalami kenaikan suara adalah Prabowo Gibran. Bagaimana ada pasangan yang mengatakan bahwa dia menang debat ketika angkanya turun? Wak gitu. Awak gitu. Ngomong Samsul makin sulit disusul gitu. Ya, dan saya kira di antara semua kejutan-kejutan yang terjadi pada acara debat itu memang ya yang paling menonjol justru ada pada pasangan 02 ya, pada diri Mas Gibran gitu, yang dikira cupu ternyata suhu gitu. Ya, dan itu diakui oleh publik juga bahwa yang menang dalam acara debat adalah Mas Gibran. Nah, mengenai acara debat nanti tentu ini kan kita prediksi ya sebelum acara debatnya. Kalau menurut saya walaupun ada himbauan-himbauan yang agak menyesatkan dari narasumber tadi untuk Pak Prabowo ikut menyerang, saya kira Pak Prabowo tidak akan menyerang. Yang nyerang itu ya memang nggak usah Pak Prabowo, biar aja lah, biar pendukung Pak Prabowo saja gitu. Dan saya akan melancarkan serangan pertama. Apa itu Bang? Ya saya mau kasih nilai Menteri Pendidikan itu 10 dari 100. Saya ulang ya, 10 dari 100. Menteri Pendidikan yang mana nih? Menteri Pendidikan yang jadi calon presiden. Ya, yang nanti akan maju itu di dalam acara debat. Kenapa gitu, apa ukurannya? Gampang, karena diberhentikan di tengah jalan. Kalau bagus nggak mungkin diberhentikan. Nah, saya sebetulnya awak. Saya kalau jadi calon presidennya, saya pasti akan keluarkan jurus itu gitu, ya. Anda mau ngomong apa? Pak Prabowo itu sampai sekarang masih menjabat loh, udah 4 tahun setengah. Dikasih nilai 11 dari 100 gitu. Itu yang jadi menteri pendidikan yang sekarang jadi calon presiden tuh berapa tahun tuh diberhentikan. Jadi menurut saya kasih nilai 10 dari 11 dengan skala 100 udah baik banget ya. 10 dari 100 itu menurut saya udah baik banget itu gitu loh. Jadi ya tapi kan yang jadi calon presiden adalah Pak Prabowo, dan menurut saya sih tidak akan keluar ya serangan-serangan yang ada, karena Pak Prabowo paham betul bahwa pertama ya serangan-serangan itu tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan sebetulnya dia paham betul bahwa acara debat kita ini betul-betul salah kaprah sebetulnya. Karena desain debat kita ini desain debat ala Amerika, yang istilah saya itu mirip dengan UFC gitu ya, Ultimate Fighting Championship gitu ya, tarung bebas. Tetapi sebetulnya kultur masyarakat Indonesia tidak suka dengan saling serang itu, dan kelihatan dari hasil survei. Karena itu juga salah kaprah untuk menilai hasil debat dengan kriteria Amerika, padahal masyarakatnya itu masyarakat ketimuran yang sistem nilainya sangat berbeda dengan Amerika gitu. Dan dalam konteks itu sekali lagi bahwa Pak Prabowo tidak akan menyerang. Ya, yang kedua, saya kira kepribadian beliau juga sudah mengatakan berkali-kali bahwa ya tidak akan menyerang dalam acara debat ya, dan ya nanti kita lihatlah. Tapi nyerangnya di luar debat biasanya Bang, setelah debat. Kan dalam acara debat. Paling kan saya udah ngomong dalam acara debat. Iya. Kan saya udah bilang tidak menyerang dalam acara debat. Kan bilang tidak akan menyerang dalam acara debat. Jadi ini debat terakhir apa bukan nih Bang? Ya? Debat terakhir apa bukan nih? Kalau saya sih keyakinannya 90% bahwa ini acara debat terakhir. 90%. Ya. 90%. Dan 100% dalam acara debat putaran pertama.
Udah pasti kan itu. Iyalah. Iya nyambung sama Mas Aris tadi kan gitu. Siap. Iya dan sebetulnya begini, yang harusnya bekerja sama dalam acara debat itu memang adalah pasangan 02 dan 03 sebetulnya. Karena 03 ini basis pemilihnya adalah pendukung Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya ini kalau misalnya 03 kerjasama dengan 01 ini suatu kesalahan strategi yang sangat-sangat mendasar ya karena tidak memahami logika publik ya yang mayoritas itu puas kepada Pak Jokowi gitu. Harusnya salamnya ini sekarang gabungan salam 02 dan 03 atau salam 2 jari dan 3 jari alias Pancasila. Ah gitu. Jadi salamnya ini bukan 4 jari, harusnya 5 jari. Gitu. Bye. Enggak, 5 jari kan bahwa bahwa yang menjadi nilai-nilai di Indonesia ini adalah Pancasila. Jadi salam 5 jari. Jadi ya balik lagi kalau menurut saya sih harusnya kalau memang betul-betul memahami elektorat Indonesia, ya yang 03 itu juga melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Dan kalau kemudian menyerang sebetulnya itu mengingkari aspirasi dari masyarakat Indonesia. Dan kalau Anda melawan aspirasi rakyat maka Anda tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Ya. Mantap, luar biasa. Langsung tidak mungkin menang. Gimana Bang Bestari? Bang, nilai 10 tuh Bang, Ya, dari 10. 100. 10 dari 100 dan salah strategi katanya. Iya. Kalau kostumnya Bang Bestari hari ini Maaf, saya koreksi ya, kalau Bang Bestari nggak salah karena memang beliau pasarnya adalah yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Yang salah strategi itu 03. Mr. Q, kalau kostumnya Bang Bestari ini Berapa dari nilainya berapa nih? Nilainya berapa? Ah ini 10. Ini Dari nambah 10 dari durasi. 10 dari 10. Kostumnya 10 dari 10. Perfecto. Iya. Enggak ada salah-salahnya di sini saya lihat. Iya. Luar biasa. Jasnya mantap banget. Untuk Korea paling mantap udah ya Memang pakaiannya ya. untuk capres beliau penampilan paling bagus itu adalah penampilan formal seperti ini. Ya kalau Mas Anies itu tampilannya Korea-Korea itu memang nggak pas dengan figur beliau. Ya. Ayo Bang, kasih Bang. Jadi enggak. Itu bumbu saja. Chefnya di sini. Aura kegalauan sangat terdengar jelas tadi. Galau sekali hari ini Pak Anies akan ngapain gitu. Saya kira Pak Anies akan tampil apa adanya sebagaimana beliau. Memang Bang Kodari, terkadang sentilan dengan bahasa yang sangat halus itu jauh lebih menyakitkan daripada sebuah makian yang kasar. Ada pelajarannya enggak itu? Ya. Nah, kalau tadi ada penilaian apa, udah biarkan aja capres sama cawapres saling menilai gitu. Kita berharap masing-masing, gini loh, saya bukan karena saya Anies Baswedan kemudian saya tidak berharap bahwa Pak Ganjar itu lebih tough dari yang kemarin dan Pak Prabowo lebih tough dari yang kemarin. Adrenalin saya nggak naik gitu. Ini debat biasa-biasa aja nih, lebih enak gitu berdebat sama Bang Kodari, lebih keras, saling jawab. Tapi kenapa Pak Anies doang yang agak dibilang keras gitu? Maksudnya Pak Anies keras ini karena kelihatan tuh Pak Prabowo lemah. Atau bagaimana? Kan ini yang penting gitu loh. Jadi jangan kemudian nanti gini. Yang jelas hari ini akan ada sebuah tontonan yang kita harapkan sangat menarik dari 3 tokoh ini. Ya, yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat, mencerdaskan harapan kita. Kemudian biarlah mereka di sana itu kemudian jangan kita campuri dengan mereka akan saling memberikan penilaian. Yang perlu kita siapkan cuma satu aja nih Bang. Ember Bang. Takutnya nanti kalau ada tetesan air mata, ini nampungnya di mana, jangan sampai becek lapangan. Saya kira itu. Nah, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa tiga-tiganya ini adalah putra terbaik bangsa. Kan begitu tuh. Biar agak senang sedikit Bang, nanti saya sampaikan juga itu. Tiga-tiganya putra terbaik bangsa, namun kalau kita bicara kapabilitas daripada masing-masing ini, kaitannya dengan ronde terakhir ini Bang. Ya sudahlah Bang. Kira-kira embernya nggak usah terlalu besar, pasti ada tetesan air mata ini Bang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa begini, debat ini harus kencang dan keras.
Kenapa? Kita berhadapan dengan maling-maling dari luar negeri sana. Kalau presiden kita lembek-lembek cuman ngelapor doang kepada para pendukungnya, ini yang kacau kita nanti, Bang. Buktikan hari ini bisa lolos dari jebakan atau apapun. Siapa itu Bang? Apa itu? Yang ngelapor-ngelapor sama pendukungnya itu siapa? Iya, kalau enggak mana tahu Bang Kodari dia diberikan nilai 11 gitu. Iya kan? Haruslah menjadi figur yang paling kuat dalam diplomasi. Ini wajib. Masa presiden kita lemah, Bang? Terus nanti asal presiden kita dicolek sama presiden Timor Leste, abang yang teriak-teriak. Ya jangan begitulah. Ya slow dulu lah, ini kan masih jam saya. Oh iya, iya. Slow dulu. Atau udah? Lanjut. Kasih dulu Bang. Jangan sampai kemudian diplomasi luar negeri kita menjadi lemah karena apa? Karena debat-debatnya bersama orang-orang lemah. Gitu Bang. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo, masih ada waktu sekarang ini telepon, kencang Pak. Gitu. Baru kita enak ngelihatnya. Jadi yang manapun nanti pastilah yang terbaik. Gitu. Saya kira itu Bang. Kok udah mau dikasih lagi? Sekarang silakan dulu. Kalau memang ini. Silakan. Kalau memang kita Kalau mau Pak bantah. Prabowo itu soal keberanian dan keteguhan itu nggak perlu diragukan lagi. Saya kira di antara semua calon presiden yang jelas sudah membela bangsa dan negara dan patriotismenya tidak diragukan lagi adalah pasti Pak Prabowo. Karena beliau sebagai latar belakang militer sudah berhadapan dengan teroris, berhadapan dengan kelompok-kelompok insurgensi. Sudah tidak perlu dilakukan lagi Bang. Setiap warga jangankan negara kalimat. Indonesia memainkan perannya masing-masing dalam membela tanah air ini Bang. Jangankan kata-kata, peluru pun beliau song-song. Kalaupun nanti itu jangan begitu Bang. Iya. Bahkan Anies kampanye ditabok aja udah pernah ini. Gara-gara mau membela bangsa. Lebih bahaya peluru atau tabok Bang? Loh, itu baru awalannya. Sedang kita cari siapa yang melakukan itu, kan begitu. Jadi gini Bang. Siap. Saran saya kemarin pada satu kesempatan saya sampaikan, feedinglah Pak Prabowo ini dengan baik. Sehingga nanti punya kapasitas, kemampuan dan isi ya. Saya nggak baca ini Bang, kalau saya baca ini Abang nanti lewat lagi. Ya kan? Supaya bisa kemudian menjadi sesuatu debat yang berimbang memperkaya khasanah masyarakat bangsa Indonesia. Siap. Gitu loh. Amin. Iya toh? Amin. Kalau masalah Amin. penilaian Amin. ya kata Ya Rabbal masing-masing Alamin. itu. Masing-masing bisa memberikan penilaian. Ya, Bang. Saya kira itu. Siap. Enggak ada tanggapan dari Mr. Q. Yang mana lagi? Dari abang kita ini. Ya tadi bahwa kalau soal keberanian berhadapan dengan kekuatan asing itu sudah jelas bahwa Pak Prabowo yang track recordnya paling proven ya. Dan kita kalau baca bukunya beliau itu, di situ disampaikan berulang kali bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat karena kalau tidak kuat maka bangsa ini akan diintervensi. Iya bagaimana Jadi, Bang? Saya Kalau kira kuat. di antara semua calon presiden yang paling kelihatan gestur dan pemahamannya mengenai kekuatan sebuah bangsa itu ada di Pak Mas Prabowo. Ganjar kan menolak Israel juga bagian dari Enggak, sikap terhadap Maaf Bang Odari, terhadap tadi itu. dikatakan dari semua calon Pak Prabowo yang paling siap dari gesturnya dan lain-lain untuk melawan serangan dari negara lain. Ini gimana siap Bang? Setiap kampanye joget doang Bang gitu loh. Ini yang joget-joget gitu mana ada orang tegasnya begitu loh. Bang, Gitu loh. Dan kita kan mau nyari presiden bukan nyari panglima TNI. porsinya. Acara kita ini bukan acara mau perang dengan negara lain. Ini acara debat, acara kampanye calon presiden. Nah, tadi kan Pak bahasnya. Prabowo itu kerasnya kepada kekuatan asing negara lain. Ya. Tetapi dia lembut kepada sesama anak bangsa. Itu dia. Itu Pak Ganjar Hah? melawan Israel, menolak Israel Iya, juga lebih bagian berani, dari lebih berani. Pak Ini Prabowo Gimana? nggak ada sikap Gimana? soal menolak timnas Israel. Israel ini loh. Oh itu salah, justru salah langkah. Harusnya kita begini, kita dalam berhadapan dengan negara-negara asing, berhadapan dengan dunia internasional, itu ada yang namanya diplomasi. Ya, kalau kita bicara kekuatan militer itu adalah diplomasi bentuk terakhir. Jangan sampai diplomasi air mata nih Bang. Diplomasi dalam bentuk awal itu adalah diplomasi olahraga,
diplomasi hubungan internasional, diplomasi perdagangan gitu. Nah, sebetulnya dengan batalnya Piala Dunia U20 itu kan membuat harusnya peran Indonesia menjadi sentral dalam konteks diplomasi internasional, malah kemudian kita gagal dan akhirnya khawatirnya kepercayaan masyarakat luar negeri terhadap Indonesia semakin berkurang gitu. Jadi itu merupakan bentuk pelemahan kedaulatan dalam negeri. Nah, Bang, sorry kita tanggepin ini karena ada sedikit penyesatan. Jadi begini, Bang Kodari, mohon maaf. Kalau misalnya kita waktu itu kalau waktu itu Mas Ganjar ya tidak menyuarakan U20 dibatalkan, waktu itu Israel sampai semifinal loh Bang. Itu Israel benderanya akan berkibar di Gelora Bung Karno, lagunya juga dinyanyikan di saat Palestina digempur habis-habisan oleh Israel kemarin. Nah ini jadi harusnya Mas Ganjar pahlawan, tetapi karena Mas Ganjar tidak ingin elektoral, dia tetap menegakkan konstitusi dan ideologi, nggak ngelihat elektoral. Sementara Pak Prabowo kan baru belakangan, pas Palestina digempur baru kirim bantuan, tapi pas Israel pengen main, jadi Pak Jokowi aja. nggak sesuai dengan garis ideologi dan konstitusi itu dong, dengan ingin tetap menyelenggarakan Piala Dunia U20 waktu itu menurut Anda? Ya seharusnya memang kan dari awal itu kan dimitigasi, misalnya join penyelenggaraan dengan Singapura lah atau apa, kan sudah ada ide-ide seperti itu, tetapi ya saya nggak paham kenapa memang itu baru di notice di sebelum penyelenggaraan. Tetapi pada intinya harusnya negara Indonesia ini bersyukur dengan Pak Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Karena kalau tidak, Israel akan menyanyikan lagu kebangsaannya dan mengibarkan benderanya dengan sangat gagah dan lantang di saat bombardir Palestina oleh Israel kemarin-kemarin ini. Itu jadwalnya pas banget loh Bang. Pas banget pas Israel membantai Palestina, itu pas banget jadwal seharusnya Piala Dunia U20 dilakukan. Nah itu yang saya pikir jangan sampai dipleset-plesetkan. Seperti Gampang itu. Jawabannya, kalau di survei masyarakat Indonesia mayoritas bisa menerima kehadiran tim Israel. Jadi kalau bicara masyarakat, menurut saya itu adalah keputusan yang salah dan terbukti pada saat ada penolakan itu, survei berikutnya, surveinya Mas Ganjar langsung anjlok. Artinya apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia. Itu turunnya saja. 2% Bang anjloknya Bang. Enggak nyampe 3% sampai 5%. Ya sekarang naik apa anjlok? Ya tapi kan Naik apa Anies anjlok? juga nggak Anjlok. bersikap loh waktu Saya itu mau sedikit secara tentang terbuka. hasil nah, survei. tapi kan waktu itu belum ada pembantaian Anjlok. Palestina oleh Israel. Israel Yang coba bersikap di cuma survei Mas hari ini Ganjar loh sekarang. waktu itu. Saya sedikit mau tentang hasil survei tadi agak tergelitik. Saya lanjutin dulu di mana. Setelah ada kegiatan perang Israel dan Palestina pun juga surveinya nggak naik-naik juga tuh. Tetap yang naik Prabowo Gibran. Ini survei tentang setuju atau tidaknya Palestina main di Indonesia Bang. Bukan survei elektabilitas. Kita gitu. kan sekarang dalam dinamika pilpres. Pasti kaitannya ke sana. Dan seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa kalaupun spesifik mengenai kehadiran tim Israel di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia bisa menerima gitu. Oke, berarti memang firm ya Pak Prabowo memang Jadi- pengen Israel tetap datang Bang, gitu. Saya ingin sedikit mengemukakan tentang pandangan saya soal survei ini. Sampai hari ini belum satu pun dari survei-survei itu yang berani mengungkap siapa yang membayar gitu. Dan kalau dari Om Adi Pray justru pernah menyampaikan kok survei ini arahnya survei satu putaran gitu. Ini apakah Kapan saya ngomong? Korea bos, di Korea. pinggir jalan Hantam kemarin. dulu. Jadi kita bicara-bicara di situ, kemudian ada membicarakan tentang kenapa ada anomali gitu. Survei ini kok selalu membicarakan tentang satu putaran gitu. Yang selalu teriak satu putaran secara kencang itu, nanti kita coba cek ulang lagi itu siapa itu gitu ya. Nah, apa iya lembaga survei bekerja untuk satu putaran dengan biaya pribadi? Dia mau dapat apa Bang di sana itu Bang? Kira-kira itu satu pertanyaan. Lembaga survei selalu ada yang agak saya percaya satu deh, saya belajar percaya survei itu Litbang Kompas gitu. 39 rilisnya, alhamdulillah Pak Prabowo 39. Pak Anies 16, Pak Ganjar 15, alhamdulillah. Artinya satu paslon yang didukung oleh kekuasaan yang katanya
melalui survei kepuasan publik itu mendapat angka 80%. Begitu digabung dengan Pak Prabowo Bang, jadi 39 Bang. Yang seharusnya 65. Padahal kalau 60 saja, paslon itu masih grogi itu Bang. Bagaimana dengan 38? Iya kan? Artinya gambar satu putarannya nggak ada. Tiba-tiba nggak berapa lama muncul yang 45, 43. Kita dudukkan bareng tuh. CSIS dengan Litbang Kompas. Saya tanya, you berbasis akademis? Iya. You juga berbasis akademis? Iya. Litbang Kompas dibiayai oleh siapa? Mandiri. Memang dia punya kelembagaan itu untuk tujuan-tujuan tertentu yang mandiri, tidak terkait dengan politik. Dengan salah satu kontestan ataupun partai. Sebelah sini nggak menjawab. Uangnya dari siapa? Terus kita bilang, Anda punya benar? Benar. Berani nggak nyalahkan Litbang Kompas? Nggak berani. Litbang Kompas ditanya lagi, berani nggak menyalahkan dia? Enggak. Mendeskripsikan ini iklan nggak? Bukan. Mendeskripsikan barang kayak begini, dua lembaga survei berbasis akademik luar biasa dengan peralatan yang canggih, orang-orang terdidik, hasilnya beda jauh Bang. Saya juga nggak ngerti apa memang pekerjaannya seperti itu. Ini harus jawab nih para surveyor-surveyor nih nanti ya. Kenapa itu? Harus dijawab dulu survei karena Anda Tunggulah dulu, belum selesai kita. belum. Cuman pegang aja Pak, nggak ya, ngomong. udah. Nah inilah yang harus menjadi masukan bagi masyarakat. Jangan pernah tergiring opini satu putaran. Bahkan ada yang mengatakan begini Bang. Investor dan pengusaha wait and see. Enak aja. Emang pemilu kita ini untuk para investor dan pengusaha Bang? Masya Allah. Untuk rakyat Bang. Untuk rakyat. Jadi tolong dari tim Abang itu jangan suka ngomong-ngomong bahwa investor dan pengusaha menunggu. Investor dan pengusaha juga rakyat Bang. Iya rakyat. Rakyat yang menguasai sepertiga, yang sedikit menguasai lebih dari sepertiga ekonomi Indonesia. Apa kita pemilu untuk dia atau bagaimana nih Bang? Nah ini yang harus, jadi tanggal 14 Februari nanti betul-betul harus menjadi pesta rakyat. Di mana masyarakat diberikan kekuasaan oleh negara, oleh undang-undang. Begitu Bang, bukan investor. Oke. Mr. kira Q, itu. ya, hak jawab Mr. Q dan Adi Pre dulu sebelum Ini kita soal break. investor juga terkait dengan tema debat hari ini juga soal Investasi. investasi juga kan. Ya. Iya, Bang. Jangan-jangan udah ada yang investasi nih Bang. Siap. Jadi saya pernah mendengar bahwa ada orang sakit lalu kemudian ke dokter, tapi diagnosanya berbeda antara dokter yang pertama dengan dokter yang kedua, dengan dokter ketiga. Saya kira mungkin Bang Bestari juga pernah tuh ya yang namanya second opinion segala macam. Nah sekarang pertanyaannya, ilmu kedokteran itu satu atau banyak, sama atau beda? Setahu saya sih ilmu kedokteran itu ya satu gitu. Tetapi Ya kalau sekolahnya di Litbang Kompas dengan di CSIS, Pak Indo Politik mungkin beda kali Bang. iya bisa jadi Bang, bisa jadi. Dan saya tidak menafikan bahwa antar lembaga survei itu bisa ada perbedaan metodologi. Karena pada tataran teori ketika masuk ke soal-soal teknis memang ada interpretasi yang berbeda-beda Bang. Gitu. Saya menemukan jangankan lembaga yang memang berbeda metode samplingnya, bahkan lembaga yang metode samplingnya sama pun pada saat menyusun kuesioner pun bisa ada perbedaan. Ya misalnya saya pernah membandingkan dengan satu lembaga yang notabene dulu sama-sama pernah di Lembaga Survei Indonesia, ternyata ada perbedaan-perbedaan juga pada level teknis. Tetapi saya mau mengatakan begini, sebetulnya lembaga survei itu kata kuncinya ada pada metodologi ya. Jadi kalau metodologinya benar ya, kemudian orangnya objektif, maka kemudian hasilnya akan akurat ya. Dan secara garis besar menurut saya sejauh ini selama ini beberapa kali survei, lembaga survei itu bisa membuktikan akurasinya dan kredibilitasnya. Bukan tidak ada lembaga yang tidak kredibel, ada juga. Dan kalau nggak kredibel kan pada akhirnya kan ketahuan gitu. Misalnya tahun 2009 Bang, ada satu lembaga yang berbeda dengan lembaga yang lain. Namanya LRI. Ya saya sebut
nggak usah sebut nama orangnya ya, LRI aja singkatan lembaganya. Dia membubarkan diri karena memang kemudian hasilnya salah gitu. Kemudian pernah juga quick count ya yang hasilnya berbeda. Pada umumnya lembaga-lembaga yang pada waktu itu quick count-nya salah sekarang udah nggak nongol lagi itu. Bisa dilihat itu perjalanannya gitu. Nah, kalau bicara lembaga-lembaga yang ada, saya kira pada hari ini yang mengatakan potensi satu putaran itu memang sangat banyak ya. Misalnya kemarin Roy Morgan ya yang pernah dikutip oleh Mas Hasto pada bulan Desember atau bulan Januari, pada bulan Desember. Kemarin kan rilis lagi survei dia yang bulan Desember itu yang angkanya berapa Prabowo Gibran 43%. Ya. Jauh itu dari. Itu judul, gini saya mau jelaskan, ini yang ngasih judul Roy Morgan sendiri ya karena saya dapat rilisnya. Dia bilang satu putaran itu within sight. Udah kelihatan hilalnya. Iya, ini bukan saya yang bikin ya. Jadi ini yang bikin judul Roy Morgan sendiri gitu loh. Kemudian Ipsos pun selangkah menuju istana. Gini bang, saya sedikit aja sebelum bang lanjutkan. Mungkin Roy Morgan berpikir bahwa di Indonesia itu pemilu kalau 3 calonnya satu putaran yang paling gede yang menang kali gitu bang. Kayak di Kabupaten Kota Blono. Jadi gini bang, dia melihat Abang kesampingkan belum ke Roy Morgan itu. Nah ini kita lanjutin habis break maghrib bang. Dikit lagi, dia melihat tren dibandingkan dengan survei sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan tren yang ada, kelihatannya 50% plus 1 itu akan terjadi. Iya, abang jangan mendegradasi ke lembaga yang dipromosikan oleh PDI Perjuangan bang. Nah. Oke, langsung saja saya mau ke Bang Bestari Barus. Bang, woi ini bansos untuk yang diberi, bukan yang memberi. Nah itu udah langsung jab-jab. Tipis-tipis respect gas nih. Ya, dari awal juga saya sudah mengatakan bahwa ini akan tanpa tendeng aling-aling mengungkapkan hal-hal yang perlu disampaikan untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat tentang posisi kita hari ini. Gitu. Saya tadi melihat Bang Kodari banyak mencatat, mudah-mudahan banyak yang akan dia sampaikan gitu. Saya tidak perlu lagi mencatat karena Pak Anies sudah menyampaikan secara gamblang dan jelas. Luar biasa itu. Artinya catatan besarnya adalah gini bang, saya tadi agak bingung juga, ini masih susu juga tadi bang. Dari tiga kali debat itu ada susu terus. Ya mudah-mudahan memang akan ada terwujudlah susu itu nanti bang dengan mengimpor ya bang ya. Kira-kira lah 15 juta ekor sapi atau berapa itu. Mudah-mudahan itu yang tukang impornya bisa lebih sejahtera setelah memang program susu itu dilaksanakan. Nah itu, yang... Langsung ditanggapi aja Bang Kodari ini karena mau iklan cepat. Karena mau masuk ke debat. Ya jadi pertama Mas Anies kan konsisten dengan positioningnya sebagai oposisi. Karena itu selalu memulai dengan kritik-kritik ya. Dan ya saya kira sekali lagi wajar bahwa Mas Anies melakukan kritik. Tapi beliau sekali lagi kalau bicara peta elektoral pada hari ini, sesungguhnya sedang mengentertain jumlah yang sangat kecil, hanya 20% dari total pemilih. Karena 80% rakyat Indonesia puas kepada Pak Jokowi. Dengarkan contohnya di sini. Itu dia. Jadi nggak apa-apa, silakan kampanye habis-habisan soal perubahan, soal masalah-masalah yang ada, karena Anda sedang berkampanye kepada yang minoritas. Makanya angkanya nggak pernah naik dari tahun lalu, dari 2 tahun yang lalu, tetap aja 20%. Ya, boleh kita dong. mau kejar 50%. Boleh dong bang. Nih, bang. Belum selesai? Belum. Oke silakan. Oke. Ya, bagi yang dikatakan 20% jangan kecewa. Yang mendukung Pak Anies 20% kata Bang Kodari. 80% katanya kepuasan publik itu ada di kekuasaan. Disanding dengan Pak Prabowo hasilnya cuma 40 nggak sampai 50%. Udah 50% Bang. Sisanya masih ada di Ganjar. Berarti sebentar Kompas, lagi Ganjar akan pindah juga Kompas kepada sama Prabowo. Indikator salah dong tuh ya. Ayo Bang Aris, ayo Bang Aris. Kasih dikit Bang, kasih dikit Bang. Sisanya masih ada di Ganjar katanya. Ya, Dan sebentar lagi katanya Ganjar akan ini swing. Ya jadi memang dari tadi, dari sebelum debat, Bang Kodari itu kayak berharap betul ya kalau Mas Ganjar 03 dan 02 ini bersatu ya. Nanti tergantung Bang, kalau misalnya yang lolos putaran kedua 03 sama 01 kan 02 mau kemana, ntar bebas gitu loh. Sorry ya, nggak mungkin sorry ya. Takutnya kan yang lolos 03 01 begitu kan. Dan tadi memang dari tadi yang jelas memang Pak Ganjar itu paling clear dalam hal menyampaikan program-programnya. Jadi jelas misalnya ingin meningkatkan kesehatan,
Oke. Itu ada 1 nakes, 1 vaskes, 1 tenaga kesehatan. Kalau Pak Prabowo masih terlalu ngawang-ngawang. Apa Enggak, tidak ada salah. ukurannya? Bisa Tidak dicek ada. rekamannya. kita Pak Prabowo balik dulu. ngomong hal yang Kita sama. kembali dulu. Balik dulu, Mas balik Ganjar dulu. mengikuti yang disampaikan Pak Dinda, Prabowo. Ya. Dinda balik dulu Dinda. Balik dulu Dinda. Dinda balik dulu. Kasih dulu barang itu Dinda. Oke. Langsung Gimana? ke Adi Pre dulu. Ya, pengamat Madura mainkan. Kayaknya ramah banget dari Mas Anies ke Mas Ganjar nih. Iya. Kenapa? Kayaknya Mas Anies tuh ramah sekali ke Mas Ganjar hari ini. Ya, Ya, dan- memang ini tumben-tumbenan sesi memperdalam visi misi yang cukup ramah satu sama yang lain, sepertinya memang ada korespondensi kecocokan antara visi misi mereka. Ya, saya tidak terlampau menikmati ini pendalaman visi misi. Yang saya harapkan tadi ada perkelahian gagasan dan ide. Sebenarnya Ganjar sudah memulai ketika bicara tentang kebudayaan. Jangan takut dengan kritik Butet. Nah, cuman di situ aja Pak. Mestinya harus diperdalam, nggak perlu lapor polisi lah gitu kan. Nggak perlu dipersekusi dan semacamnya. Tapi bagi saya memang tema untuk memperdalam visi misi ini tak ada sesuatu yang diributkan secara berlebihan. Tentang kesehatan semua paslon setuju. Jadi kesehatan itu bukan soal urusan rumah sakit dan Kementerian Kesehatan. Tapi bagaimana kita semua ini menjaga kesehatan kita. Jangan makan-makan yang penuh dengan kolesterol, olahraga dan seterusnya. Ya, makanan-makanan ya, yang membuat diabetes juga kan. itu Iya jangan kan? diulang-ulang Pak. Termasuk tentang kemandirian teknologi dan yang terakhir itu tentang kebudayaan. Dan memang temanya itu tema yang tidak mengundang huru hara, agak normatif dan cenderung semua paslon itu mengamini. Tapi kalau nanti temanya tentang pendidikan, kalau temanya tentang kesejahteraan, saya menduga ini akan menjadi babak baru di mana antar paslon ini akan saling terbuka mengkritik satu sama yang lainnya. Jadi sesi ini sesi yang terlampau ramah ya. Jadi Ini lebih ke ramah tamah ya daripada Ramah-tamah. Sesuai kan Bang sama prediksi saya dan- tadi kan. Iya, dan mirip-mirip Majlis Talim memang Pak, saling mendoakan satu sama. Cuman, Nggak, cuman yang menarik ini ketika Prabowo mengatakan bahwa kalau saya terpilih jadi presiden saya kepikiran untuk membuat satu kementerian kebudayaan, tapi sambil melirik Anies Baswedan Pak. Saya nggak tahu maksudnya apa. Jangan-jangan ini proposal gitu loh Pak. Ya, nggak. Oh maksudnya bukannya Mas Anies lebih cocok Menlu katanya. Saya nggak tahu itu urusan Bang Enggak, Bestari itu. bukannya Urusan- ide Kementerian Kebudayaan itu dari Mas Anies dulu ya, baru kemudian disetujui oleh Pak Dulu, Prabowo? sebelum Enggak, dipisah. enggak, ini tadi nih, ini tadi. Kan dulu dipisah Pak, sekarang digabung lagi. Iya maksud gua, Barusan. ide ingin dibuat kementerian baru, Kementerian Kebudayaan itu kan dari Mas Anies tadi. Iya, betul, menurut Anda betul. gimana? Dengan game atau frame ingin reformasi birokrasi dan perampingan birokrasi ini menurut Anda gimana nih? Mungkin Kalau Anies kan memang kebudayaan dan pendidikan sejak awal disatukan ya. Bukan itu sebenarnya yang ingin saya komentari. Tapi kenapa Pak Prabowo itu ingin membuat satu kementerian khusus yang terkait dengan kebudayaan dan ngelirik Pak Anies. Saya nggak tahu maksudnya apa ini. Nah, kita tanya ini cowok-cowok tuh. jadi menteri, kira-kira begitu Udah jangan-jangan. punya tafsir tuh Bang Bestari, gimana Bang? ya, Apa tafsirnya? Saya kira begini, bahwa sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Prabowo kan cukup normatif saja ya. Artinya budaya kita marilah kita nikmati. Pak Anies tadi secara samar menyampaikan bahwa budaya kita ini juga harus terjual ke luar negeri. Begitu banyak diskotik di sini, tetapi nggak ada itu disko dangdut di luar negeri gitu loh. Maksudnya mungkin itu kali yang kurang dari selama ini, bagaimana menghargai, mengapresiasi para pekerja seni untuk bisa lebih berkiprah di dunia internasional. Kira itu. Oke, kita sudah harus kembali ya? mulai lagi. Kita kembali dulu Dinda. Ya, kita mainkan Dinda. Oke, ada Bang Bestari ini pakai kostum jas-jas begini dulu terakhir. Iya. Bokap gua pakai jas kayak gini diomelin sama nyokap gua, Bos. Karena lu mau kawin lagi. Kata nyokap gua. Tapi gitu nih, tapi jangan gitu. Untuk kali ini saya setuju sama Ari ya. Iya. Kayaknya nggak ada yang berbeda di antara kita ya. Saya setuju sama Ari tadi komentarnya. Tapi gue lihat Bang Bestari ini inget itu juga. Kayak Menteri Pendidikan kalau kata. Disinggung itu Bang, Menteri Pendidikan sama Pak Prabowo Bang. Aku ngeliat abang kayak ketua DPRD. Karena ketua DPRD maju DPR. Ayo. Apa nih? Soal senggolan Menteri Pendidikan tadi Bang. Ya, artinya itu sebuah bukan senggolan. Di situ secara tulus Pak Prabowo mengakui kapabilitas dari seorang Anies Baswedan. Itu penting. Itu pengakuan yang jujur dari beliau. 3 kali beliau mengaku secara jujur
setuju, bahkan ketika diingatkan beberapa hal, 2 kali ya diingatkan tuh, saya tambahkan Pak, saya tambahkan itu memperlihatkan sampai di mana sebetulnya keberadaan Pak Anies itu memang betul-betul menguasai bidang. Bahkan sampai yang terakhir tadi, itu nggak akan terungkap bahwa ada satu kejadian di Malaysia kalau Pak Anies nggak menyambungkan gitu. Seakan-akan mengingatkan, Pak ingat ini loh, masih ada satu komponen lagi yang namanya aktivis. Saya kira bagus sekali tadi, kelihatan masih agak damai ya, walaupun Pak Anies berhasil mengingatkan keduanya, Pak Ganjar dan Pak Prabowo tentang hal-hal yang kurang diungkapkan ke permukaan. Saya kira itu. Siap. Ya jadi udah kayak lamaran gitu Bang Mr. Q gimana Mr. Q? Kalau di soal senggolan Menteri Pendidikan dari Pak Prabowo tadi. Ya sama saya kayaknya setuju sama Mr. Q hari ini ya. Banyak setujunya Pak Prabowo iya, tadi iya. itu. Ya saya kira ternyata isu kesos, pendidikan, kesehatan ini adalah isu yang menciptakan konvergensi politik antara 3 calon ini. Jadi kalau diruntut kepada debat-debat sebelumnya, isu yang paling konfliktual, paling berbeda itu adalah soal politik. Kemudian agak beda-beda soal pemikiran ekonomi, tetapi kalau bicara soal kesejahteraan rakyat ya, soal pendidikan, soal kesehatan itu banyak samanya. Pasti ingin rakyat dapat pelayanan kesehatan yang bagus, pelayanan pendidikan yang bagus ya. Disabilitas juga harus diberikan kesempatan. Jadi saya kira sebagai sebuah tema entah karena apa, tetapi kelihatannya kali ini lebih banyak titik persamaannya ya dibanding dengan perbedaannya. Walaupun kita harus tetap menunggu babak kedua, karena babak kedua nanti antar kandidat ini akan saling bertanya gitu ya. Tetapi secara garis besar memang saya melihat Mas Anies dan Mas Ganjar itu kayak lebih menahan diri ya, melakukan serangan-serangan pada debat kali ini. Kelihatannya gitu ya. Apa karena belajar dari debat Capres yang kedua kemarin begitu kan? Gak tahu juga, tapi kita tunggu aja lah nanti babak kedua Mas Aris, saling singkat, bertanya Mas Aris, antara soal- calon presiden dan wakil presiden. Mas Aris, Calon presiden. soal penampilan Mas Ganjar. Kalau penampilan Mas Ganjar memang seperti biasa, selalu berdasarkan data, berdasarkan pengalaman beliau memimpin di Jawa Tengah. Misalnya di Jawa Tengah tadi disampaikan perihal dengan tenaga pengajar, beliau meningkatkan kesejahteraan pengajar. Guru honorer dijadikan upahnya sesama minimum UMR Jawa Tengah. Justru saya melihat di sini Pak Prabowo itu hampir selalu nggak nyambung ya jawabnya ya. Tadi ditanya solusi preventif dan promotif, dijawabnya kuratif gitu kan. Kemudian dana abadi kebudayaan dia bilang akan dilaksanakan. Padahal sudah ada dari tahun 2021. Memang nampaknya Pak Prabowo ini harus lebih paham lah aturannya. Kalau dijawab apa, jawabnya yang benar lah. Oke, Baik, Mas kita Aris. kembali lagi dulu. Kasih dulu Dinda. Oke. Adi Pre. Main kan Dinda. Provokasi kita di awal nggak berhasil ternyata. Ini debat yang terakhir yang kita harapkan akan jadi ajang balas dendam itu tidak ada. Kelihatan masing-masing calon ini tidak memendam luka apapun di debat yang terakhir. Saya termasuk yang haru meneteskan air mata melihat perdebatan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Saling puji dan saling setuju. Meleleh saya di belakang ini, terus terang meleleh. Prabowo hari ini sekalipun agak dicolek soal bansos, tapi reaksinya datar dan tidak pernah memberikan reaksi seperti yang Kalau kata sebelumnya. kalau kata orang kampungnya Bang Bestari itu akrab kalian. Akrab kelihatan. Jadi menurut saya nggak tahu ini apakah efek negatif dari serang menyerang dari debat-debat sebelumnya. Jadi Pak Ganjar dan Pak Anies ini terkesan memang statement-statementnya sekalipun agresif tapi relatif agak datar dan slow. Kalau mau jujur sebenarnya Pak Prabowo ini kan sempat dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya membutuhkan jawaban yang agak sedikit serius terutama terkait dengan bansos. Tapi itu tadi, bansos ini kan bukan temanya Prabowo. Bansos ini nggak ada hubungan dengan Prabowo. Cuman saya melihat Ganjar ini ingin menyinggung dan menyindir Jokowi tapi lewat Anies Baswedan. Disitulah kemudian satu-satunya show yang bisa kita saksikan terkait dengan bantuan sosial. Selebihnya terus terang, saya 2 kali ke toilet itu meleleh di kamar mandi Pak. Saya menyaksikan betapa dahsyatnya ini perdebatan malam hari ini di mana Anies Baswedan tampak begitu ramah kepada Prabowo Subianto. Kita kehilangan itu ya.
Dari show-show sebelumnya kita kehilangan itu ya. Betul, satu-satunya momen yang paling saya tunggu sampai debat yang terakhir nanti, sesi tanya jawab, bagaimana Pak Anies ini terus menyerang termasuk Dan Pak Ganjar. sebenarnya sepertinya Mas Anies pun tahu bahwa dia ditunggu, maka memulai pertanyaan dengan senyum dulu, ngelihat kanan kiri gitu ya. Tapi ternyata yang keluar nggak sesuai harapan Bang Andi. Tak sesuai dengan harapan, tapi Pak Prabowo sepertinya memang cukup siap. Tidak mau reaktif, apalagi temperamental. Jadi sekalipun dicolek kanan kiri, dengan statement-statement di awal yang cukup menjebak sebenarnya, dari Anies dan Ganjar, tapi Pak Prabowo landai. Dan bahkan ya tidak ada gestur-gestur yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu marah. Ini yang menurut saya ya malam ini Pak Prabowo sudah sesuai dengan harapan Bang Kodari, cukup menjadi negarawan yang mantap. Ini bukan karena kita, tapi masalahnya kita mau mencari presiden bukan mencari negarawan nih Bang Adi. Jangan-jangan bukan harapan. Jangan-jangan menjalankan arahan. Oh itu hasil makan bakso itu. Agak dibuka itu. Tenang Pak, tenang. Tahan dulu emosi Bapak. Bang Bestari, gimana Bang? Kenapa adem sekali malam ini Bang? Nggak gas kayak moto Abang nih. Iya memang kelihatan hari ini agak berbeda gitu ya. Biasalah kalau pemenang kan nggak usah kencang-kencang pun kalau udah tahu menang ya seperti itu. Namun yang kita lihat adalah adanya beberapa hal di mana 2 kali itu ya. Satu kali diingatkan oleh Pak Ganjar tentang pertanyaan beda yang ditanya, beda yang dijawab. Begitu juga tadi dengan waktu Pak Anies bertanya, ya mungkin itu saja yang jadi catatan, sisanya saya agak setuju sedikit dengan Adi Pray gitu. Oke, terima kasih perwakilan dari mempelai pria ya. Dinda. Kita kembali lagi Kita kembali ke proses lamaran di KPU. Dinda, silakan Dinda. Oke, kita kembali ya di Adu Perspektif ya. di acara spesial FGD. Kita ke 03 dulu, 03. Gimana Mas Aris? Gimana Mas Aris? Ya, kalau tadi saya lihat memang pertanyaannya Pak Prabowo itu sedikit salah alamat ke Mas Ganjar. Menanyakan bahwa bagaimana setuju tidak makan siang untuk ibu hamil itu menurunkan stunting. Jangan ditanya, kalau Mas Ganjar itu berhasil menurunkan angka stunting itu sekitar 17% di Jawa Tengah. Dari yang angkanya itu 37% pada awal menjabat sampai di 2022 tinggal 20-an persen. Artinya memang Mas Ganjar sudah paham betul. Nah Pak Prabowo juga saya sebenarnya mau tanya sama Bang Kodari. Bang Kodarinya lagi keluar. Lagi ke toilet Mr. Q. Lagi ke toilet Mr. Q. Jadi begini, apakah Pak Prabowo ini sedang merevisi program dan visi misinya? Karena setahu saya yang ditulis dan digembar-gemborkan itu programnya makan siang gratis untuk anak sekolah. Sekarang ada lagi tambahan untuk ibu hamil. Ada pula lagi tambahan ini untuk anak-anak Indonesia. Tadi juga dikatakan makan gratis doang. Sebentar, ini kalau makan siang gratis saja untuk anak siswa sekolah itu 450 triliun anggarannya. Oke lah taruhlah ambil 500 triliun kalau ditambah ibu hamil. Tadi juga gak disebutin makannya makan siang aja apa makan 3 kali makan. Kalau 3 kali makan 500 triliun kali 3 1.500. APBN kita 2.400 triliun. Jadi ini program omong kosong saya pikir. Jadi ya silakan masyarakat menilai apakah ini janji-janji belaka atau ya Pak Prabowo lagi merevisi sendiri visi misinya. Apa jangan-jangan Pak Prabowo juga tidak hafal visi misinya seperti itu. Itu Bang. Jadi ya saya pikir debat kali ini menunjukkan kegagalan Pak Prabowo memahami visi misinya sendiri seperti itu. Terima kasih. Silakan Bang Kodar. Langsung ditanggapi Mr. Q. Soal kritisnya soal tadi makan siang. Kan harusnya makan siang gratis untuk anak sekolah. Ya. Tapi kok ada lagi nambah kata Aris tadi. Pas nanya ke Mas Ganjar tadi. Nambah lagi ke buat ibu hamil. Loh ini makan siangnya makan siang, makan pagi, makan malam 3 kali nih. Nah itu berarti Oh apa, enggak kok, nah, memang itu coba. program makan siang gratis, susu gratis itu kan ada buat anak sekolah, ada juga buat ibu hamil. Jadi ya mohon maaf kalau nggak paham karena nggak membaca buku visi misinya Prabowo Gibran. Kalau saya baca semua, Prabowo Gibran saya baca, Ganjar Mahfud saya baca, Anies Baswedan sama Muhaimin saya baca. Saking saya bacanya sehingga saya akhirnya tahu bahwa sesungguhnya program-program Ganjar Mahfud itu mau melanjutkan Pak Jokowi gitu loh. Sama aja sebetulnya. Yang saya heran adalah
buku visi misinya mau melanjutkan Pak Jokowi, tapi kok komentar lisannya itu banyak nyerang, itu yang aneh. Bang, Itu kita yang nggak konsisten. Kalau Itu nggak konsisten kalau antara yang tertulis program-program dengan yang dikatakan baik, nggak konsisten. Kita lanjutkan, yang tidak ingin kita lanjutkan adalah kesewenang-wenangan, etik, pelanggaran hukum, dan ketidaknetralan dugaan. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi kita semua setuju program kita lanjutkan yang baik, tetapi Loh, untuk yang saya hal omongkan ini buku visi dan misi. itu tidak Buku kita visi dan lakukan. misinya itu Seperti itulah melanjutkan. etika kita tidak mau. Sama kita dengan Prabowo lanjutkan. Gibran. Iya, sama dengan Prabowo Gibran. Makanya tadi yang harus gabung itu 2 dengan 3. Salam Pancasila 5, Oh. bukan 4. Ah, Kita itu. tidak mau. Mas, gini. Mas Ganjar itu presidennya rakyat. Jadi tidak mau mendukung pasangan yang menjadi presidennya konglomerat. Apalagi lahir dari kesewenang-wenangan. Kalau Semua lihat orang nggak bisa hasil nolak, survei, Bang. menurut rakyat, udah jangan bahas presiden survei dulu, rakyat Bang. itu Jangan adalah dikit-dikit Prabowo survei. Gibran. Faktanya dulu aja, sentimen di media sosial. Oke, Kalau kita debat kembali dikit-dikit dulu. survei. Kalau debat Oke. dikit-dikit survei. Dinda, Nanti kita lanjutkan Dinda. setelah sesi terakhir ini. Dinda, masuk dulu lanjutkan Dinda. Oke, kembali lagi ke Adu Perspektif Spesial Debat Capres yang ditayangkan langsung dari Kemenpora. Dan didukung oleh Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala. Dana, bukan dompet biasa. Sakit kepala, Paramek obatnya. Gak pakai lama. Untuk stamina dan daya tahan tubuh, Kuku Bima, Roso. Beda pilihan boleh, yang penting bejo, bersih dan jujur orangnya. Dan buat detikers yang ingin saldo dana 250.000 bisa scan di bawah ini. Nah, atau cari informasinya di aplikasi detik.com. Ya, itu. Kita kembali ke diskusi. Dari Mas Aris dulu lah, dari Mas Aris. Ini yang closing statementnya Ini 03 ini. Ini kayaknya mudah-mudahan ini jadi adu perspektif yang terakhir juga nih kayaknya nih ya. Paling nggak sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Iya, enggak ternyata di Indonesia itu ternyata bukan hanya memaki dan mengkritik yang bisa kena sanksi ya. Udah. Ini nggak boleh dibahas. Enggak, Udah. Mas Anies tadi kan kalau kita lihat Iya. kan dia sanksinya kata Mr. Q jadi nggak punya diferensiasi. Ya, bisa. ada arah lu. Iya kan? Arah lu ini ntar berujung dicolek Iya, lagi. tadi Mr. Q tadi bilang gitu. Jadi nggak ada Mas harus Aris, ada Mas Aris, diferensiasi. Mas Aris. Mas Aris dulu, Iya. catatan dan apa yang menurut Anda paling masuk akal dan paling tidak masuk akal dari perdebatan tadi lah. Yang tadi kalau kata Adi Pre itu forum FGD lah. Iya, jadi memang yang membedakan itu dari debat kali ini adalah memang Mas Ganjar itu jelas memperlihatkan bahwa beliau ini presiden rakyat. Presidennya rakyat. Jadi beliau pernah merasakan hidup susah ya, pernah merasakan hidup susah, kuliahnya itu sempat berhenti. Dan dengan berbagai programnya itu, program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, Satu Kesehatan, ini yang membuat beliau sampai pada closing statement. Closing statementnya ini kan bagus. Jangan sampai KKN kembali lagi. Ya, KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, jadi itu jangan sampai kembali lagi gitu loh. Dan jangan sampai dinasti, karena kalau misalnya dinasti itu dilanjutkan, orang-orang seperti Mas Ganjar, orang-orang seperti manusia mas-mas kayak saya ini, mas-mas biasa ini ya tidak bisa mendapatkan posisi-posisi yang baik atau di dalam pemerintahan ataupun untuk untuk mensejahterakan dengan lebih baik keluarganya gitu loh Mas. Jadi tinggal pilih saja. Kalau saya sih jelas ya. Kalau saya anaknya presiden ya saya pilih cawapres yang anaknya presiden. Tetapi kalau saya anaknya orang biasa-biasa saja, anak yang ekonominya menengah ke bawah, ya silahkan pilih Pak Ganjar Mahfud. Karena Pak Ganjar Mahfud sudah membuktikan ekonomi menengah ke bawah saja dengan kerja keras bisa untuk mencapai posisi-posisi tersebut dan ada keinginan berjuang ke masyarakat. Jadi tinggal pilih aja, ini masyarakat sudah jelas kelihatannya. Mau pilih presidennya rakyat atau presidennya konglomerat yang didukung 1/3 penguasa ekonomi Indonesia. Ini jelas. Jangan-jangan tadi Bang benar, tadi saya berkali-kali ngobrol dengan pengusaha dengan ekonom. Bahwa ternyata kebijakan makan siang gratis tapi nggak tahu nih tadi yang mau dikasih makan siapa, banyak lagi bingung, dan makan malam apa makan pagi itu justru menimbulkan inflasi Pak. Nah kalau inflasi harga mahal, jadi nggak ada yang diuntungkan, rakyat malah tambah susah, seperti itu, ini yang berbahaya. Jadi begitu tadi loh. presiden apa? Konglomerat. Presidennya rakyat atau presidennya konglomerat. Kalau Mas Ganjar
Presidennya rakyat. Ya, konglomerat presidennya Ya silakan, yang didukung 1/3 konglomerat Oke. siapa? Jadi Padahal kan yang dilantik Presiden Republik Indonesia. nah, jadi nanti kalau Mas Ganjar presidennya konglomerat ini bos, Iya. punya paspor sendiri. Ya, makanya konglomerat udah selesai. Kalau- Ya harus berbagi lah. Iya. Silakan Mr. Q. ditanggapi. Yuk. Iya. Sebagai konglomerat baru gimana perasaan Anda? Iya, saya saya senang hadir di sini ya, nonton live langsung rame-rame. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ada 2 elemen di sini, gerakan sekali putaran. Sekali putaran. Sekali putaran. Ada teman-teman Arus Bawah Indonesia, Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Oke. Sudah kelihatan kan yang punya rakyat siapa? Yang punya masyarakat siapa? Oke. Masa 3 periode Anda beda. Dindanya Mr. Q. Ini masa ini rakyat apa konglomerat ini Bang? Ini rakyat semua ini. Rakyat. Tapi begini, kalau bicara Pak Prabowo tidak membuat dikotomi rakyat dan konglomerat, ya. Semuanya adalah warga negara Indonesia, ya. Tadi beliau mengatakan bahwa Prabowo Gibran akan menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih maupun tidak memilih beliau, ya. Itu dia. Jadi kalau kita lihat ini, saya lihat acara debatnya ini husnul khotimah, suasananya adem, ya. Suasananya adem dan memang sebetulnya begini, kalau kita bicara maksud dan tujuan, semua pemimpin kita ini sama, pengen rakyatnya lebih sehat, lebih tinggi pendidikannya, lebih sejahtera. Memang perbedaan-perbedaan itu sebetulnya ada pada cara ya. Dan kalau kita bicara itu ya maka kita bicara tatanan politik dan tatanan ekonomi. Jadi perbedaan itu ada pada cara tetapi tujuannya sama. Dan saya kira masyarakat bisa melihat tadi siapa yang penampilannya paling presidensial dan pidatonya paling menggambarkan tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Insya Allah. Sekali lagi, Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Oke, kita ke konferensi pers dulu sebentar, konferensi pers. Oh, konferensi pers. Ayo Dinda. Perlu. Oke Dinda. Oke Dinda, gimana dunia persilatan? Ayo. Nah, Mr. Q dijawab dulu tadi, soal hit belakangnya soal politik dinasti. Potongan diktator. Presiden yang favor Jangan pilih kalau kata Mas Ganjar Jangan tadi. pilih presiden yang potongan diktator gitu. Ya kembalikan kepada masyarakat sajalah untuk memberikan penilaian sosok pemimpin apa yang memang paling dibutuhkan pada saat ini. Dan ya saya kira sebetulnya Pak Prabowo sudah menutup dengan sangat baik ya. Dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk ya satu dengan yang lain itu menjadi saudara. Saya kira sampai situlah. Saya juga minta maaf kepada 01 dan kepada 03 ya. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara ya. Mantap juga ini. Saya maafkan. Oke, perwakilan mempelai wanita silakan. Udah dilepas dasinya ini. Udah lepas. Coba Kalau diperkenalkan yang dulu. Kalau Ya. perwakilan mempelai Makasih. pria pakai dasi tadi ya. Iya, coba diperkenalkan dulu keluarga yang dari ujung siapa saja. Jangan sampai diabetes loh. Baik. Debat kelima ini adalah debat yang cukup menarik kalau kita sebetulnya ini isinya daging semua gitu ya. Dari ketiga paslon telah menyampaikan pemikiran, ide, gagasan. Dan saya tidak ingin memberikan penilaian kepada pasangan yang lain atau calon presiden yang nomor 2 dan nomor 3. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, saya kira itulah yang terbaik yang pernah disampaikan oleh beliau dalam beberapa debat maupun kampanye di masyarakat. Dan secara khusus saya memberikan penilaian jika ini sebuah disertasi tadi dari awal dan diuji, maka nilainya adalah summa cum laude, kira-kira begitu. Sudah. Summa cum laude. Iya. Oke, kalau damai-damai kayak gini aja kita tutup aja lah ya. Iya. Oke ya.
Buat apa lagi kita di sini kan? Gimana Sa? Ya. Aman? Apa Tutup? adlibs lagi nih atau gimana? Adlibs lagi dong. Coba dong, Jangan kasih dong. adlibs dulu. Kena pula kita nanti. Kasih dulu, matiin mic ini. Ya. belum ada kode dari sana. Lanjut. Lanjut dulu. Budi, kasih pertanyaan dulu, Oke. Nah, Iya gimana? Iya ini iya, udah terlalu makanya damai udah forum ini. damai-damai. Iya. Forum. Ini ada pula pembicara minta maaf pembicara sebelahnya kan. Udah minta maaf gimana? Mau Iya. kita adu Iya, lagi, masa Bang? mau kita Iya. adu Dan lagi. pembicara yang sebelahnya mewakili mempelai wanita ini memaafkan pula kan? Aduh ya Allah. Gimana Sa? Oh belum. Belum. Oke. Jadi Mr. Q tetap pada skenario satu putaran nih dengan melihat apa yang terjadi hari ini atau Enggak, kalau itu langsung saya bantah kalau satu putaran itu. Begini. Dalam kita berpolitik juga harus memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Ya, jikalah memang itu ada gambar satu putaran, ya seharusnya bukan cuma Bung Kodari yang bisa lihat, kita semua juga bisa lihat. Bagaimana mungkin katanya ada survei kepuasan publik itu 80%. kepuasan dari 80% disanding dengan Pak Prabowo hasilnya 43 Bang. 50. Aduh. Udah 50. Oke, kalau Abang bilang 50, salahkan sekarang Kompas. 50. Nyatakan Kompas salah. Enggak salah. Nyatakan dulu salah Kompas. Temuan survei Nggak bisa, Kompas nyatakan itu dulu Kompas salah. Sabar Bang. Sabar. Jadi 50 ini siapa yang Kompas membiayai? itu Bang, surveinya bulan Oktober. Abang ketinggalan, Abang kemana aja kita 3 bulan tunggu dong ini. 2 hari lagi ini mau rilis. Iya oke nanti kita Iya tunggu. kan? Ya kalau belum keluar ya nggak bisa Berarti dikomentari, kalau atuh, misalnya Bang. besok rilisnya tidak sampai 50% plus 1, Gini, berani Bang, bantah nggak? penentuan akhirnya itu Baru nanti apa-apa. tanggal 14 Februari. Enggak, kita gini Bang. Gini Bang, saya nggak Kodari, pernah memastikan satu jangan putaran. kemudian Nggak pernah kita ini memastikan tidak satu mencerdaskan putaran. masyarakat dalam kita Nggak pernah berpraktek politik memastikan seperti satu ini. putaran Bang, Nggak tapi boleh itu begitu. adalah satu kemungkinan. Makanya teman-teman ini kumpul bergerak untuk Udah mendorong jangan bawa sekali teman-teman, nanti putaran. kalau saya bawa Loh, teman-teman jadi rame. Ini ada yang orangnya lagi Bang. ngobrol kita. Ini ada orangnya Bang. Bang, mohon maaf Bang. Kok masa kita ini yang Bang. ngobrol? Bang, ini saya teman-teman, ini saya nggak perintahkan datang, mereka datang sendiri. Nah teman Iya. abang nggak datang, bukan salah saya. Iya teman saya datang Loh, semua ini Bang. Bukan, yang lagi ngobrol kita, jangan tanya teman-teman. Ini gimana sih? Tadi abang kan bilang, jangan ajak teman-teman. Saya nggak ngajak nih teman-teman datang sendiri, betul nggak? Betul. Kak, saya ulang sekali. Barusan tadi bilangnya kalau teman abang nggak datang, teman-teman pada bukan nelpon salah saya, saya. bukan salah saya. Ini aspirasi masyarakat, Bang. Bukan, kan di awal waktu kita duduk bilangnya teman-teman nelpon saya. Saya bilang saya lagi di Kemenpora, mereka hadir semua. Ya abang ngajak itu namanya. Mana sih? Inilah nggak pede kalau sendirian ini. Ayo coba saling Gimana sih? memaafkan Iya dulu, tapi saling begini Bang, memaafkan. Ntar kita apapun balik ke poin. ceritanya, teman-teman saya datang, teman-teman nggak datang. Ah itu dia, Bukan. itu bedanya Bang dengan saya. Itu Masalah- bedanya Abang dengan saya. Bukan, Iya. masalah datang nggak datang itu bukan kita bicarakan di tempat ini, iya, nanti iya, aja. iya. Yang jelas sekarang coba klarifikasi dulu. Apanya Bang? Berani nggak menyalahkan Kompas atau Enggak. membenarkan Indopolitik? Enggak, saya gini semuanya itu menunjukkan LSI. satu pola bahwa 02 itu tren suaranya jauh di atas 01, 03. Sedemikian rupa sehingga peluang sekali putaran itu adalah bukan hal yang Bang. tidak mungkin. Sorry Bang, gitu. Abang gini, Bang Kodari nanti mengecewakan pendukung Abang yang telah nyata-nyata betul bahwa survei kepuasan publik atas Pak Jokowi itu 80%. Ya. Kita sepakat, Iya. hari ini partai saya masih mendukung Pak Jokowi. Iya, iya, Bang. Tenang dulu. Iya, iya. Ya, kita Sepakat. sepakat, berarti kerja bagus. Bagus. Namun ketika disanding ke Pak Prabowo, Iya. itu nggak nyampe 60% Bang, itu rawan. Iya. Di mana gambar satu putarannya. Iya, iya. Ya tadi Bang, masih ada yang di 03, makanya kita menghimbau 03 untuk pindah ke 02. Sebentar, ini udah mulai Kalau yang kemana-mana. 01 nggak Nah, ini ada. udah mulai kemana-mana. orang ini Jadi aduh, begini, kayak Bang, gini. Bang.
Lah memang Bang begitu Kodari, penjelasannya. Bang Kodari yang saya hormatin. Begitu Gini, penjelasannya. Ya. Memang saya baru temuin di Indonesia dan bahkan kayaknya di dunia baru ada orang kampanye bukan mempromosikan programnya atau calonnya tetapi mempromosikan satu putaran. Ini baru ada. Artinya apa? Dia nggak pede dengan calonnya dan nggak pede dengan programnya. Dan Survei itu ingat, kenapa Bang, survei satu putaran terus itu? Bang, kalau Sabar, survei. 01, 03 sabar. Enggak, Sabar. gini. Sabar. Gini, Sabar. enggak, bukan masalah gitu. Karena ini kesesatan. Sabar. Bang, bayangkan Bang. Iya. 1 minggu sebelum pemilihan presiden di Ya. Amerika saat Ya. Hillary versus Trump, itu 19 dari 20 lembaga survei itu menyatakan Hillary menang. Ya. Akhirnya Donald Trump yang menang. Ya. Kemudian di Taiwan, Ya. 1 minggu sebelum pemilihan tahun 2008, Ya. itu calon yang dikatakan 2 digit tertinggal, akhirnya justru menang tipis. Artinya Ya. apa? Bahkan sampai survei pun nggak bisa dijadikan sebagai referensi. Karena apa? Karena survei itu memotret hari ini. Dan kalau kita lihat, justru Pak Prabowo dari November sampai Januari ini naiknya cuma 3%, 4%, stuck. Oke. Gitu. Oke, kita kembali dulu. Oke, kita Gitu. kembali dulu. Kita Oke. konferensi pers sebentar, Dinda. Konferensi pers. Oke Dinda. Selatan. Woi, kenapa hilang nih mempelai pria? Mempelai pria. Dari situ tuh. Ayo. Ayo, Pak. Ini masih nunggu satu lagi Masih bagi soal Mas satu Anies putaran ya. ini. Iya. Itulah Yansa nih kan. Jadi gimana Bang? Tadi Bang, dasar satu putaran kalau buat Bang Gambarnya nggak kelihatan. nggak kelihatan gambarnya. Kerenyak-kerenyak gambarnya. Gambar apa? Satu putaran. Kalau kita lihat lembaga-lembaga survei ini kan trennya kan terus menaik ya. Ada yang sudah mencapai angka 50, ada yang belum. Ya kita tunggu aja kan perjalanan masih beberapa hari ke depan. Yang 50 itu biayainya siapa itu? Ya nggak tahu, tanya dengan yang survei, bukan saya yang survei. Bukan, begini. Kita sama-sama pernah mendengar Pak Prabowo itu menyatakan Gini, Bang, jangan percaya sama survei. Pak Prabowo yang mengatakan jangan percaya sama survei. Iya. Karena survei itu semuanya bohong. Iya, waktu itu beliau belum dekat dengan Pak Jokowi. Setelah dekat dengan Pak Jokowi, jadi tahu bahwa survei itu betul-betul bisa dipercaya. Sejauh survei itu memang ilmiah dan dikerjakan oleh lembaga yang Emang kredibel. ada yang nggak ilmiah? Ada Bang, Yang mana? ada. Yang Iya. Litbang Kompas atau Indopolitik? Jadi yang penting gini Bang, Partai Nasdem itu Ya lembaga. kok jadi Partai Nasdem? Saya cerita ke belakang bahwa Partai Nasdem itu sangat percaya dengan survei. Bang Surya Paloh itu sangat Enggak percaya lah. kepada survei. Makanya tahun 2014 mencalonkan Pak Jokowi lebih dulu daripada partai yang lain. Tahun 2004 mencalonkan Pak SBY lebih dulu daripada yang lain. Partai Pada tahun Nasdem- 2020 Begini. memilih calon-calon kepala daerah menggunakan Partai hasil Nasdem, survei. Bang Kodari atau saya? Kenapa Bang Surya Paloh percaya survei? Abang ragu dengan survei. Aduh, Bukan. bagaimana Bang? Partai Nasdem itu pada periodisasi pertama ikut pemilu, Ya. jadi peserta pemilu itu, kita juga udah nggak percaya sama survei, disurvei ke 1,9. Siapa Bang? Tapi hasilnya lebih jauh dari itu 4, sekian. Percaya Bang, percaya. Nah, yang kedua disurvei 2,9. Nasdem itu Akhirnya percaya jadi banget. 10,2. Percaya banget. Jadi Ah. ada Bang namanya di Nasdem itu tim 7 Bang. Tim 7 itu orang-orang yang menyeleksi semua calon kepala daerah dengan menggunakan survei. Mohon maaf Abang nggak tahu karena Abang nggak ada di tim 7 itu. Saya bergaul dengan tim 7 itu Bang. Insya Allah nanti kita ngobrol dengan tim 7 Bang. Gitu. Iya insya Allah. Ya. Artinya begini, bahwa sampai hari ini Iya. kita harus memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Ini saya sedang memberikan Jangan- pelajaran yang baik Bang. Bahwa jangan- survei yang ilmiah itu bisa dipercaya Bang. Iya memang ilmiah, Abang tetapi ini yang bagaimana? sedang tidak mengajari masyarakat apakah yang Litbang benar Kompas untuk tidak berpikir- ilmiah? Loh, gini, saya udah Enggak, bilang Litbang Kompas, Bang, tunggu dulu, jangan yang lain. Litbang Kompas Enggak tahu apakah saya Bang. ilmiah atau tidak? Saya survei kok Litbang Kompas saya enggak tahu karena saya Loh, kok enggak tahu nggak tahu metodologi begitu survei. terkenal, Loh, ya memang saya enggak tahu, mandiri saya dan enggak pernah, saya independen. enggak pernah di dalam Kompas Bang, bagaimana saya bisa menjelaskan? Iya, tetapi abang tidak percaya kepada Litbang Kompas. Gini Bang. Bilang dong, kalau Gini, percaya Bang. bilang percaya, kalau enggak bilang enggak. Gini loh Bang, gini Lebih Bang. percaya Indopolitik atau bagaimana? Indopolitik yang mana Bang? Saya enggak tahu Indopolitik yang mana Bang. Jadi survei yang 50% itu yang mana? Mana lembaga itu namanya lingkaran survei. LSI. Lingkaran survei Indonesia. Denny Iya, JA. iya. Oh Denny JA. Abang Iya. lebih percaya sama Denny JA ketimbang Kompas. Saya percaya kepada Denny JA. Berarti Survei sama metodologi, Kompas karena enggak pernah dong? bareng. Gini loh, saya dengan Denny JA itu pernah Berarti satu sama- lembaga, metodologinya Iya. sama. Tentu saya lebih percaya kepada itu ketimbang Kompas karena saya nggak tahu Berarti Kompas metodologinya. enggak benar. Enggak, ada tingkat Oh, enggak. kepercayaannya. Bukan hitam putih Artinya, Bang. gini Bang, kalau Kompas ditambah dengan LSI Denny JA dibagi Ini dua. saya tanya sekarang. dibagi- Itu yang Abang maksud itu survei Kompas yang kapan? Sebutkan bulan apa?
Bulan apa? Angkanya berapa? Itu yang udah 2 kali kita bahas. Lu yang mana? Coba abang sebutkan sekarang. Nah, kalau yang Denny JA yang Abang mana? sebutin sekarang. Abang jawab saya dong. Loh, Abang belum bulan jawab saya, lalu, kenapa kan? abang udah jawab? Bulan lalu. Hah? Bulan lalu. Bulan apa? Bulan apa? Bulan lalu, Bulan Januari. Desember. Kagak ada bang. Nggak ada Kompas survei bulan Kenapa Desember. nggak ada? Nggak ada. Abang ngarang. Abang membantah dengan data Lo apa nggak bilang ada nggak ada? bulan Desember. Ayo kita. Desember. Nggak ada Desember bulan Kompas itu nggak ada. Tanggal 3 sampai tanggal 8. Nggak ada. Dari mana nggak ada? Loh, mana nggak ada publikasinya kok? Kok nggak ada publikasi itu yang Mana menjadi nggak ada bahasan publikasi? para Kompas pihak? itu terakhir survei bulan Oktober bang. Iya. Terus yang membiayai Denny JA siapa bang? Lu yang katanya itu sama Denny JA, miliaran kenapa itu. nanya sama gua? Lah bukan. Lo salah. Jadi begini. Ya survei Denny JA ditanya Artinya- saya gimana sih? Artinya terkonfirmasi bahwa Iya. survei-survei ini tidak bisa dipercaya kalau tidak terbuka tentang siapa yang membiayai. Dan abang tahu dari mana bahwa itu 50%. Gini Denny JA presentasi Jangan hasil terlalu survei memaksakan 50,7. Bang, Itu kalau tahu itu saya itu tahu karena ada publikasinya. Tapi ya, kalau abang nanya biaya sama saya nggak tahu, bukan saya yang dalam survei. rangka ingin membuat framing bahwa Pak Prabowo itu surveinya sangat tinggi, jangan membuat kekecewaan di belakang hari, bang. Terserah kepada publik kan mau percaya atau Nah, tidak itu kan dia. begitu. Iya, terserah publik mau percaya apa enggak kan. Surveinya sudah sangat jelas. Buktinya sekarang dari menurut survei dulu yang percaya yang Kalau mendukung sekali saya tanya putaran lagi, mana survei 70%, Denny JA-nya sekarang mana? 84% bang. Udah meningkat sekarang yang percaya mendukung sekali putaran sekarang udah meningkat dari 70 menjadi 84% bang. Berkat kerja-kerja kita semua. Iya. Jadi masyarakat itu bang. Survei yang mana? Kalau saya Ada tanya survei. lagi, ada. Kalau dong. yang 70% Ini, populi. Saya tidak Kalau ingin lingkaran bahwa 84%. gini loh, kalau ini didengar oleh publik, kalau ini didengar oleh publik, sebaiknya tidak Iya. kemudian ini bukan hanya karena ingin memenangkan seseorang, abang memberikan Loh, pengaruh-pengaruh yang abang seperti mau itu. memenangkan 01 boleh. Masa saya memenangkan 02 nggak boleh? Iya, tapi Terserah bukan, saya dong. tapi bukan dengan cara kebohongan publik. Di mana Bang. kebohongannya? Datanya Iya. ada kok. Di Iya, mana tapi kebohongannya? data-data itu semuanya Di mana tidak valid kebohongan? karena tidak terbuka tentang siapa yang mendanai. Lo menurut abang kan bohong. Iya dong. Abang presentasikan aja Bohong survei lah. abang sendiri. Kalau tidak berani mengungkap siapa yang mendanai, Loh, abang percaya terhadap hal itu? jangan Saya tanya sama kira itu saya. terlalu naif, bang. Jangan tanya sama saya, Gitu. tanya sama Bang, yang melakukan izin, Bang. survei. Ini sebelah aja ngobrol dulu nih Bang. Langsung 3 nih Bang. Abang terlalu asik Bang. Kasih dulu kawan, Bang Aris. Gimana Bang Aris? Iya, Ini memang kayak- problem 1 putaran sama Iya. 2 putaran. Iya, ini. memang ini Dan juga tadi nambahin sedikit ya, kenapa bansos menjadi oke. hal-hal yang di highlight banget sama Mas Ganjar. Ini terkait juga dengan hasil-hasil survei. Ya, begini Mas. Jadi memang baru kali ini ya, memang selama pemilu Indonesia itu di survei itu sengaja betul dikasih pertanyaan, setuju apa enggak masyarakat 1 putaran? Mas, Bang, teman-teman saya aja banyak yang tanya, emang 1 putaran apaan sih? Emang 2 putaran apaan sih? Jadi mungkin pas di survei dijawab 1 putaran setuju ya setuju. Kan orang Indonesia gak enakan. Jadi mungkin data yang Bang Kodari ambil ini data yang sangat umum kayak gitu aja. Dan yang kedua Bang terkait dengan bansos, ini ada pernyataan Indopol. Ya, Indopol itu menyatakan bahwa ini ada anomali. Di Jawa Timur itu di Blitar tingkat undecided voternya itu 80%. Oke, Ya, tahan kenapa? dulu Bang. Oke, Ini- oke. Ntar ini lanjut nanti ya. habis ini ke Bang Aris lagi kita. Oke. bahas itu Ini dulu. penting Oke. soalnya. Lanjut Dinda. Oke Dinda. Aha. Oke. Gimana? Riz, lanjutin, Riz. Lanjutin. Bang Aris. Terkait bansos, tadi terkait juga pertanyaan-pertanyaan aneh 1 putaran ya kan. Yang terkait bansos tadi Indopol menyatakan, belum lama 1 bulan yang lalu, menyatakan bahwa survei di Jawa Timur dia tidak rilis karena ada anomali. Karena apa? Karena dia menemukan misalnya di Kabupaten Blitar itu 80% undecided voter. Bayangin 80% undecided voter. Kenapa? Karena warga pas ditanya takut menjawab Bang. Kalau misalnya dia jawab misalnya dukung 03 atau 01, iya kalau misalnya dijawab 03 misalnya pilih 03. Itu kayak pengalaman kampung sebelah, bansosnya nggak dilanjut. Nah artinya kan bahkan dugaan politisasi bansos bukan hanya terjadi sebelum pemilu, bahkan orang mau survei aja dipolitisasi gitu loh. Artinya Mas Ganjar benar kan menyampaikan bahwa bansos ini harus dikelola dengan baik, dengan tepat sasaran. Bayangkan Mas, jangan-jangan oke 80% itu menjawab tidak tahu, 20% aja yang menjawab. Dan 20% yang menjawab itu yang menjawab milih Prabowo Gibran misalnya. Sehingga data 20% itu dipotret oleh lembaga-lembaga survei lain sebagai hasil. Yang itu hasil sebenarnya. Nah ini jangan-jangan ini yang terjadi selama ini di seluruh Indonesia. Itu yang kita takut. Maka dari itu kita mesti paham. Saya sangat menghormati lembaga survei.
Tetapi sejauh ini lembaga survei pun tidak juga selalu benar. Di DKI Jakarta misalnya, ya DKI Jakarta Bang Bestari juga bisa paham tentu saja. Mas Anies di peringkat ke-3 waktu itu. Yang di peringkat ke-1 malah nggak lolos Bang. Maka tadi saya sampaikan jangan-jangan nanti kampanye pemilu 1 putaran, di putaran 1 yang lolos justru Mas Anies sama Mas Ganjar. Begitu ya, ini yang jangan-jangan bisa terjadi, orang di DKI bisa terjadi jauh-jauh. Apalagi ke sana begitu loh. Oke, tapi Mr. Q, ini ribut-ribut soal bansos ini, Mr. Q pernah lihat analisis statistiknya nggak? Melihat ada bedanya nggak sih orang yang nerima bansos dengan yang enggak dalam Pilihannya. kecenderungan pilihan politiknya gitu, di analisis bivariat gitu misalnya? Ini terakhir. Iya, saya jawab beliau dulu ya. Ya. Ya, Indopol itu kan anomali ya. Coba kita lihat lembaga-lembaga yang lain tetap bisa melaksanakan survei, responden tetap bisa dan mau menjawab pilihan calon presidennya. Nah, saya mau menggarisbawahi dan mengingatkan teman-teman, kalau ada satu fenomena, anomali itu jangan dianggap fenomena umum. Yang fenomena umum itu mayoritas. Nah, sampai hari ini mayoritas lembaga survei tetap bisa melaksanakan survei. Ya, yang tidak menjawab 3%, 5%, mungkin maksimal 10%. Dan karena itu tetap bisa dilaksanakan survei dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, kalau yang nomor 2 silahkan ditanya dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan survei akhir-akhir ini ya. Saya kan nggak melaksanakan survei. Jadi mohon maaf nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, kita rasa sudah cukup hari ini Pak Torik. Silakan kita serahkan kembali kepada Pak Torik untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Bisa diakhiri Dinda? Dinda, aman ya? Aman Dinda? Oke. Apalagi siapa lagi press conference? Mantap Dinda. Oh nggak ada, aman. Oke. Dinda, Pak Torik silakan, ini tugas dan tanggung jawabmu yang sangat mulia. Jadi semua jari nih. Sampai jumpa lagi di belum. Itu dulu. Coba Nanti kita pula kena nih. Oke, satu. Adu perspektif spesial debat Capres disiarkan langsung dari Kemenpora dan didukung oleh Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala. Dana, bukan dompet biasa. Sakit kepala, Paramek obatnya. Gak pakai lama. Harusnya suara 2 gitu ya. Untuk stamina dan daya tahan tubuh, Kuku Bima, Rosso. Beda pilihan boleh, yang penting bejo, bersih dan jujur orangnya. Dan bagi detikers yang ingin saldo dana 250.000 bisa scan di bawah ini. Mana ini? Dinda. Atau cek di situs Detik atau di aplikasi Ulang lagi berarti Detikcom Dinda. lah. Ulang lagi dari awal. Bagi detikers yang ingin saldo dana 250.000 bisa scan di bawah ini. Dinda. Dinda gimana? Dinda, ini penghulu udah siap Dinda. Dinda dunia persilatan gimana Dinda? Ada. Bisa scan. Oke Dinda. Oke, Closing statement dulu. Dimulai dari mempelai pria. Closing apa lagi? Udah dulu, closing statement dulu terakhir. Penghulu, silakan. Udah. Pak Penghulu. Kasih dikit lah. Satu kalimat Baik. aja. Terima kasih kepada seluruh audiens dan masyarakat Indonesia yang sedang menonton acara ini. Dan mudah-mudahan semuanya telah mendapat pencerahan. Dan nanti jangan lupa tanggal 14 datang ke TPS pilih Anies Baswedan. Terima kasih. Dan untuk caleg DKI-nya pilih siapa? Untuk caleg DKI-nya pilih siapa? Untuk caleg DPRD DKI-nya pilih dari Partai Nasdem nomor 5, Bestari Barus. Mantap. Oke, silakan. lanjut, Mr. Q. Baik, alhamdulillah kita mengucapkan syukur karena debat 5 kali sudah dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan mengenai debat dan format-formatnya ya. Saya kira kalau saya pribadi sih menganggap format debat itu memang lebih baik tetap berpasangan. Kemudian harus dikasih kesempatan masing-masing pasangan itu visi misi masing-masing ya panjang lebar lah, kira-kira sejam 2 jam itu mereka sendiri, baru kemudian nanti setelah semua presentasi baru ada debat. Iya, saya kira begitulah mencari format yang lebih baik dan lebih sesuai untuk situasi dan kondisi Indonesia. Saya sama dengan Bang Bestari Barus bahwa tanggal 14 Februari jangan lupa gunakan hak pilih Anda ya, dan pilih 2. Prabowo Gibran, sekali putaran. Siap, Mas Aris silakan Mas Aris. Oke Bang Aris, lanjut.
Ya terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia di debat dari debat pertama sampai debat kelima dan mungkin 3 debat ke depan ya di putaran kedua ini semakin akan membuktikan Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini pasangan yang paling firm dalam menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Jadi jika ingin masyarakat Indonesia tambah pintar, tambah sehat dan tambah sejahtera dan pasti kerja, pilih Ganjar Mahfud di 14 Februari. Dan jangan lupa juga nanti pilih Pak Ganjar di bulan Juni 2024 di putaran kedua. Akan menang Ganjar Mahfud Presiden 2024-2029. Terima kasih. Oke, plus dulu untuk kita semua. Adlib aja, adlib. Nggak ada. Udah. Sampai jumpa lagi di adu perspektif yang entah masih ada atau tidak. Sampai jumpa lagi Dinda. Gimana dunia persilatan, Dinda? Adlibs. Mantap. Di Zoom dong ini. Kasih Dinda. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintahannya bisa akomodatif dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata.